tadi yang, disabilitas bicara itu termasuk disabilitas sensorik, gitu kan ya. Yang jawaban kedua itu, jawabannya misalnya prinsip menentukan dirinya sendiri, gitu ya, seperti itu. Ini contoh, eee kasus yang kompleks. Mungkin dari kasus itu masih ada beberapa pertanyaan lainnya lagi, gitu ya. Nah, ini contoh soal yang sederhana. Jadi, kasusnya, tidak terlalu kompleks gitu kan, biasanya lebih pendek gitu kan ya, seperti itu. Desa X terletak di pinggiran kota. Desa tersebut dikelilingi oleh pabrik tekstil, banyak warga desa yang mengalami penyakit ISPA dan banyak anak-anak yang mengalami keterlambatan dan dalam perkembangan seperti anak menjadi hiperaktif. Kondisi ini diduga karena polusi udara dari pabrik serta air yang digunakan untuk minum tercemari oleh limbah pabrik. Penduduk desa sudah meminta pemerintah desa untuk mengatasi hal ini, tetapi tidak mendapat respon. Karena tidak ada tindakan, menyebabkan kondisi semakin buruk, semakin, banyak warga desa yang terserang penyakit ISPA. Pemerintah desa seakan tutup mata akan kondisi warganya, seperti itu. Nah, berdasarkan kasus jawab pertanyaan berikut. Jadi, mungkin hanya satu atau 2 eee apa namanya, pertanyaan saja untuk kasus yang sedang gitu kan ya, untuk jenis soal yang sedang. Nah, berdasarkan kasus di atas, peran pekerja sosial yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah, nah gitu ya, di sini judulnya, peran advokat misalnya seperti itu. Ya, ini contoh yang sedang. Nah, ada juga tipe soal yang sederhana, mudah biasanya gitu kan ya, karena di sini langsung tentang pertanyaan. Prinsip pekerja sosial harus memahami klien apa adanya, disebutnya misal gitu ya. Ini berarti prinsip penerimaan misal gitu. Nah, itu contoh-contoh soal yang nantinya akan dituangkan ke dalam 100 soal yang teman-teman harus, memilih semuanya multiple choice dan, apa namanya, setiap soal bernilai satu untuk yang benar ya, oke. Ini daftar riwayat hidup, CV isinya apa aja, ya ada identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat praktik. Beda ya antara riwayat pekerjaan dan riwayat praktik ya. Praktiknya praktik dalam pelayanan kesejahteraan sosial, bukan riwayat pekerjaan ya, berbeda. Pelatihan profesional di bidang pelayanan kesejahteraan sosial, mengikuti seminar, konferensi, simposium bidang pelayanan kesejahteraan sosial, karya tulis ilmiah juga bidang pelayanan kesejahteraan sosial, pengalaman dalam organisasi, organisasinya juga organisasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tentu saja, pengalaman penelitian di bidang pelayanan kesejahteraan sosial, dan penghargaan di bidang pelayanan kesejahteraan sosial. Ini yang harus dilengkapi oleh teman-teman terkait dengan riwayat hidup, kemudian, apa namanya, ini sama, kemudian ini nah ini tadi, kan ada APL 0102-nya sudah, ya, CV sudah, nah sekarang yang deskripsi praktik. Untuk yang sertifikasi pertama nih, nanti deskripsi praktik itu di dalamnya ada deskripsi tentang permasalahan, ada proses penanganan dan aspek lainnya terkait dengan unsur aspek kompetensi gitu kan ya. Nah, tentang kasusnya yang dijelaskan itu adalah yang pertama apa masalahnya, siapa Terserah yang orang lain terkait, mau kapan ngejudge masalah seperti apa. terjadi, di Membuat mana teman-teman lokasinya, mengapa masalah terjadi, bagaimana kondisi permasalahan saat diintervensi gitu kan ya. Sementara proses penanganannya itu dijelaskan mulai pendekatan awal yang dilakukan, identifikasi masalah, rencana pemecahan masalah, pelaksanaannya bagaimana, evaluasi, terminasi, dan kalau, ada dengan rujukan gitu kan ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya tentang unsur aspek dari kompetensi. Dari kasus tersebut, teman-teman harus menjelaskan tentang aspek pengetahuan, teori konsep atau perspektif yang digunakan dalam menangani kasus gitu kan ya, dan implikasinya apa. Kemudian ada aspek keterampilan. Metode, model, pendekatan, strategi, teknik, yang digunakan pada masing-masing tahap penanganan kasus. Serta ada aspek nilai atau prinsip, yang diterapkan dalam penanganan kasus gitu kan ya. Ini terkait dengan deskripsi praktek yang harus dituangkan dalam nanti ada formnya yang, ditujukan untuk yang mereka akan sertifikasi pertama. Dan pilihan kasusnya 2 ya, kasusnya boleh mikro, makro, terserah silakan gitu kan ya. Boleh satu mikro, satu makro, boleh kedua-duanya mikro atau kedua-duanya makro silakan.
Nah, ini nanti tampilan format deskripsi praktik ya. Kalau kalau teman-teman lihat, perhatikan, baca dan pahami petunjuk pengisiannya, dan susun ikuti petunjuk penulisannya gitu kan ya. Kalau di sini harus menggunakan 5W1H untuk catatan kasus, maka lakukan itu. Kalau di sini harus menulisnya dengan 100 kata, maka lakukan itu gitu kan ya. Minimal 100 kata itu berarti jangan kurang dari itu gitu kan ya, dan seterusnya. Jadi setiap kotak-kotak ini teman-teman isi gitu kan ya, isi sesuai dengan perintah gitu, seperti itu ya. Ingat ya, jadi kasusnya ada kasus satu, nanti ada kasus 2. Harus kasus yang berbeda gitu kan ya. Tadi pilihannya boleh mikro, makro, silahkan. Seperti itu. Ini untuk deskripsi praktik bagi mereka yang akan sertifikasi pertama. Ya, nggak perlu menulis yang riwayat praktek atau apa namanya, ini yang ditujukan untuk resertifikasi. Juga yang mengikuti resertifikasi nggak perlu lagi menulis tentang deskripsi praktek, cukup yang ini gitu kan ya. Jadi riwayat praktek itu adalah riwayat praktik pekerjaan sosial selama 5 tahun, mencakup pengalaman dan keterampilan yang diperoleh setelah menerima sertifikat pekerja sosial. Dalam periode ini, pekerja sosial melakukan praktik pada berbagai setting pelayanan pada klien secara individu, kelompok, organisasi, maupun masyarakat. Ya, jadi panduan pengisiannya nanti tuliskan judul praktiknya ya, mengikuti pola 5W1H. Jadi, dalam konteks penanganan kasus atau praktik pelayanan sosial itu, pendekatan menggunakan 5W1H ini dapat digunakan untuk menganalisis situasi dan merumuskan strategi intervensi, gitu kan ya, seperti itu. Jadi, kita juga bisa memahami sejauh mana praktik ini bisa dipertanggungjawabkan dengan penjelasan 5W1H, gitu kan. Jadi, isian riwayat praktiknya ada kolomnya di sini, dan di bawah kolom itu ada upload dokumen pelaporan penjelasannya gitu kan ya. Jadi setiap praktek yang teman-teman klaim dalam riwayat praktek itu harus dilengkapi dengan dokumennya. Ada dokumen, dan dokumen itu jangan hanya foto. Itu udah, kalau foto itu pasti dikembalikan dan harus diperbaiki gitu kan ya. Jadi kalau foto ditampilkan foto gitu kan ya, sambil orang nggak tahu ini tuh foto apa, dalam konteks apa. Bisa jadi ini foto kemarin waktu lebaran, berkumpul dengan keluarga, kan orang nggak tahu gitu ya, seperti itu. Jadi pastikan dokumen itu yang bisa memberikan informasi lengkap pada asesor gitu ya, seperti itu. Nah, nanti tampilannya seperti ini nih. Tampilannya jadi tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Gitu kan ya, karena kotaknya kecil ini bukan berarti diisi sedikit gitu. Ya, jadi ingat di sini ada tipsnya, pada setiap kotak ketika menulis riwayat praktik, pisahkan penjelasannya berdasarkan 5W1H. Jadi kalau apa dulu, what dulu, itu satu alinea gitu kan, yang bisa menjelaskan masalah yang sedang ditanyanya masalah apa gitu kan ya. Itu perlu penjelasan satu alinea panjang gitu kan ya. Kemudian, apa namanya, misalnya, who gitu kan ya, sasarannya siapa, di mana, kapan, mengapa gitu kan. Itu masing-masing biar kemudian asesornya mudah membacanya, pisahkan dalam alinea-alinea yang terpisah. Eee, pisahkan dengan apa namanya, spasinya yang berbeda gitu kan ya dengan yang lain misalnya, untuk bisa memudahkan untuk, membacanya gitu, seperti itu gitu kan ya. Dan, setidaknya dalam satu praktek itu 1, 2 halaman gitu kan ya, nggak cuma hanya satu kalimat gitu kan ya, yang kemarin yang membuat jadi tidak, kompeten itu karena itu. Kita tidak bisa memberikan nilai apa-apa, karena tidak tidak mendapatkan informasi apa-apa dari pengalaman praktek tersebut gitu. Ada juga yang nggak ikut BIMTEK gitu kan ya, tidak tahu, disangkanya sama dengan tahun lalu gitu kan ya, sehingga, kemudian sudah mengumpulkan, persyaratan seperti tahun lalu ya, kemudian ya harus mengulang gitu kan ya, seperti yang disepakati yang sekarang gitu ya, seperti itu. Dan karena setiap tahunnya hanya satu praktek, pilih Ora, pengalaman praktek terbaik pada setiap ok. tahunnya gitu. E su, quindi Yang, apa namanya, fenomenal, yang kita bangga, yang kita puas ketika melaksanakannya gitu, seperti itu. Gitu ya. Jadi, apa namanya, in sostanza, pastikan misalnya ini memadai gitu kan ya, dan pilih, ma bukti praktik ti yang do terbaik misalnya. Laporan misalnya gitu kan ya, laporan fare avanti. kegiatan,
apa namanya, Penting. surat Yuk, yuk, tugas, yuk, yuk. SK gitu kan ya, Penting. eee, Mbak, foto kalaupun ada mana kita? foto itu adalah bagian Mana dari kunci mana? laporan gitu, seperti itu. Ya, ini nih, Pak jadi Noka ada 5 dan kasus ya setiap tahunnya dari, ini sini. apa Halo, namanya, ini setelah buat punya sertifikat. ayah bawa anu. Oke, nah Ini ya, ini ini nanti ada urusan ujian ayah bawa. wawancara Sini ya. ya. Jadi, wawancara itu nanti ada bagaimana mengkonfirmasi tentang pelaksanaan Ini pendekatan awal kan dan penanganan masalah, pelaksanaan asesmen, penyusunan rencana intervensi, pelaksanaan evaluasi, eee apa namanya, pelaksanaan intervensinya, penyusunan evaluasinya, kemudian proses rujukannya gas. seperti Pak, apa, bagaimana kiri melakukan mana ya, Pak? koordinasi, kemudian tindak lanjut penanganan masalah dan kalau ada pengaduan gitu kan ya, bagaimana penyusunan laporannya gitu, seperti itu. Juga ada nanti dilihat ya, diobservasi juga tampilan personal saat wawancara gitu kan ya, kerapihan, kreativitas, cara berkomunikasi gitu kan ya, itu juga menjadi bagian dari penilaian Yo, ketika yo, yo. wawancara. Oke, nah ini pelaksanaan ujian wawancaranya nanti teman-teman akan diuji oleh 2 orang asesor ya, dilaksanakan secara daring atau luring itu nanti tergantung pada, kebutuhan ya. Wawancara dilakukan setelah pelaksanaan ujian tertulis gitu kan ya nanti, kemudian waktu pelaksanaannya biasanya dilakukan bergiliran ya sekitar 2 hari. Jadi siapa, mendapat kesempatan yang mana harus teman-teman lihat betul, gitu kan ya. Mungkin bisa bergaining, bisa, apa namanya, bicara dengan admin kalau ada keperluan tertentu sehingga pengen di waktu tertentu, silakan adminnya biasanya mengakomodir kegiatan, apa namanya, permohonan-permohonan ini ya sepanjang, apa namanya, bisa, apa, masuk akal gitu kan ya, seperti itu. Kemudian lama wawancara itu sekitar 30 sampai 45 menit. Jadi nggak lama-lama ya untuk setiap sesi. Dan, apa namanya, waktu pelaksanaan ujiannya nanti diatur oleh unit pelaksana. Seperti itu nanti bobot penilaiannya ya ada portofolio 35%, ujian wawancara 35%, dan ujian tertulisnya 30%. Dan kemudian ini kontak person nih yang nanti apa namanya, untuk proses itu ada di Poltekkes ya. Di sini ada nomor teleponnya, tapi teman-teman pasti juga sudah punya tentang ini. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu beberapa saat, boleh silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait tadi yang saya jelaskan. Terima kasih, silakan saya kembalikan ke Ibu Irni atau Ibu Rani. Oke, baik. Terima kasih, Ya, Bu Dwi. Ini luar biasa. Kita berikan applause dulu dong untuk narasumber kita ini. Boleh reaction yang ada di fitur Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya menyalakan videonya bisa dengan lope-lope. Nah, kayak begini kan. Nah, gitu ya. Nah, atau pakai balon ya. Baik, Ibu mohon izin ini sudah ada beberapa pertanyaan yang barangkali nanti oke. bisa apa namanya, diberikan respon ya barangkali Bapak Ya, Ibu yang sudah bertanya dari, narasumber kita. Nah ini, pertanyaannya kami coba tadi, resume dicatat. Nah ini ada ya. beberapa, ada 3 yang kami coba ringkas, yang beberapa pertanyaan lainnya tadi saya lihat luar biasa Pak Agus sudah respon tadi di room chat ya. Makasih banyak Pak Oke. Agus. Ya. Mangga Ibu barangkali ada feedback terhadap pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama itu ada Arifin, Nur terkait dengan pertanyaan, kartu anggota kalau sudah kadaluarsa, mungkin nanti juga ada Pak Agustus ya yang mungkin barangkali bisa juga merespon. Dan ada dari Rizka dan Mas Rio Pratama Putra. Mangga Ibu dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Irni. Wah, mantap ini sudah diringkaskan ya. Pertanyaan pertama karena ada Pak Sekjennya di IPSPI di sini, nanti biar langsung dijawab oleh Pak Sekjennya. Halo Pak Agus, ada Pak Agus? Ya, Bu. Nah, Pak Agus mangga silakan mau, menjawab dulu yang bagian pertama, punten yang lebih kompeten menjawab ini. Baik, Silakan Pak Agus. singkat ya saya sampaikan, kalau untuk yang sudah kadaluarsa bisa diakses link yang tadi saya share di room chat, layanan lengkap keanggotaan. Jadi di sana ada 10 menu dan di sana ada pembayaran iuran tahunan ya.
Nah, diklik saja di sana karena, setiap tahun harus membayar iuran, kemudian, buktinya sampaikan ke keanggotaan DPD PSPI provinsi. Nah, di sana atau, kontak person yang ada di sana ada kontak person, PIC ada di sana. Nah, dari sana nanti kontak dari provinsi itu, dari DPD provinsi kontak ke pusat, dari pusat nanti akan mengupdate. Karena yang berhak mengupdate adalah yang pusat, sehingga nanti diupayakan diupdate sehingga nanti akan keluar terkirim ke, pemohon itu kartu yang baru. Jadi nanti kita coba seperti itu ya, tidak terlalu lama, kita akan berikan singkat karena untuk rekomendasi juga akan singkat ya. Nah, tapi untuk yang, perpanjangan nanti akan kita lihat dulu dicek, apakah memang transfernya sudah betul iuran, tahunannya, yang kedua, apakah memang, yang bersangkutan tidak ada, keterkaitan dengan kode etik, misalnya pelanggaran etik dan lain sebagainya. Sehingga kalau, aman ya, tidak ada permasalahan baru diterbitkan. Seperti itu barangkali. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus, Mas Arifin Nur jelas ya. Juga untuk teman-teman yang lainnya, apa namanya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen IPSPI. Oke. Nah, pertanyaan kedua dari Mbak Rizka, ini saya sudah lulus sejak 2019, berarti sudah 6 tahun ya, tapi nggak pernah praktek gitu kan ya, tapi sudah keterima CPNS, ya jabatan fungsional, Peksos gitu kan ya, dan jadi deskripsi prakteknya apa? Kalau Mbak, Rizka aja nggak tahu, saya juga apalagi nggak tahu praktek apa ya Mbak Rizka. Nah, jadi, apa namanya, ini ya yang kita menjadi dilematis gitu kan ya. Di satu sisi ingin kemudian semua Peksos itu terangkut, semua dapat sertifikasi, sebelum ada pendidikan profesi gitu kan, agar teman-teman tidak, apa namanya, tidak harus mengikuti pendidikan profesi. Di sisi lain, teman-teman ternyata tidak berpraktek gitu kan ya. Nah, eee kalau misalnya diingat-ingat mungkin ya, Mbak Rizka, misalnya secara formal memang tidak misalnya, apa, sebagai Peksos, tapi ketika sebagai admin, sebagai staf, di sana ada misalnya aktivitas-aktivitas yang kemudian itu sebetulnya terkait dengan penyelesaian masalah misalnya gitu kan ya. Boleh saja itu kan, pasti ketika menyelesaikan masalah kemudian dikaitkan dengan, apa, tahapan profesional pekerjaan sosial misalnya gitu kan ya, dan itu ternyata misalnya memadai gitu kan ya, itu boleh diklaim sebagai praktek gitu kan ya, prakteknya Mbak Rizka gitu, seperti itu. Ya itu yang karena, seharusnya ya setelah lulus itu berpraktek dan kemudian klaim, apa namanya, pengalaman prakteknya ya setelah lulus gitu kan ya, karena ini bukan jalur pendidikan, seperti itu. Coba diingat-ingat lagi 6 tahun ini gitu kan ya, sebagai staf itu siapa tuh pernah terlibat dalam respon kasus kah, terlibat dalam pendampingan apakah gitu kan ya, diingat-ingat walaupun misalnya secara secara apa namanya, eee, formal misalnya gitu kan ya, tidak tidak, bukan fokus oleh sendiri misalnya, tapi misalnya Mbak Rizka pernah mengikuti dengan siapa, mengikuti pendampingan dan sebagainya terkait dengan penanganan kasus-kasus tertentu misalnya. Seperti itu, ya. Juga tentang Mas Rio sama ya pada prinsipnya ya, belum memenuhi 1081. Eee, kalau misalnya, eee Mas Rio tapi sudah berpraktek gitu kan ya setelah, lulus gitu kan ya dan ada paling tidak 2 contoh kasus yang bisa kemudian dituliskan dalam deskripsi praktek gitu kan ya dan nanti ketika dikonfirmasi Mas Rio ternyata menunjukkan kompeten, paham pengetahuannya, keterampilan nilainya, dicoba aja gitu kan ya, ditulis aja dalam deskripsi prakteknya gitu kan meskipun tidak memenuhi tadi ya 1081 karena konfirmasinya nanti ada di wawancara gitu kan ya. Ketika bicara asesor ternyata Mas Rio walaupun belum 1081 tapi saya paham betul bagaimana, apa namanya, melakukan praktik Peksos mulai dari pendekatan awal sampai, terakhir terminasi, rujukan, bahkan sampai menangani masalah pengaduan, membuat pelaporan dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Apa namanya
Mangga silahkan gitu kan ya. Oke, atau kalau Pak Agus mau ada tambahan silakan Pak Agus langsung disampaikan saja. Iya, baik. Untuk ke depan Ya, barangkali kita coba, mhm, untuk Peksos ini kalau memang belum bisa beraktivitas, sebagai, praktik Peksos di satu lembaga, coba upayakan kita bergabung dengan salah satu LKS yang memang betul-betul, praktik Peksos gitu, karena mereka juga butuh sesuai dengan Permensos, nomor 5 tahun 2000 nomor 5 tahun 2014 ya, 2024. Nah, Permensos itu yang, mensyaratkan, setidak-tidaknya ada satu orang pekerja sosial di LKS. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk berkiprah di LKS, tetapi bukan hanya formalitas. Bukan hanya secara formalitas kita tercantum, tetapi memang betul-betul aktif dan menggerakkan LKS tersebut. Meskipun tidak tiap hari ya, misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, tidak jadi masalah untuk kehadiran, tetapi untuk pemantauan dan lain sebagainya sesuai dengan tahapan pekerjaan sosial bisa kita lakukan. Atau juga kita bisa lakukan misalnya supervisi terhadap, pengurus LKS dan juga kita bisa, ada binaan kita di, binaan LKS. Itu aja barangkali Bu tambahannya. ya baik terima kasih Pak Agus. Nah ke depan ya teman-teman, dari sekarang sebetulnya berpraktek itu, ketika sendiri misalnya karena belum punya izin praktek mandiri, belum bisa praktek, bisa bergabung dengan LKS. Tadi ya di Permensos nomor 5 2024 itu dinyatakan LKS terakreditasi itu minimal harus ada satu Peksos. Sehingga kalau teman-teman di sana bergabung sebagai relawan, gitu kan ya, relawan yang dia adalah Peksos gitu, relawannya di lembaga yang nggak usah menuntut kita kemudian harus akan dapat bayaran gitu kan ya, tapi di sana di lembaga kita tercatat sebagai Peksos gitu kan ya. Kalau ada kasus tertentu nanti lembaga boleh konsultasi dengan kita, bagi lembaganya menguntungkan karena ada Peksos tercatat, bagi kitanya menguntungkan karena kita punya wahana praktek gitu ya. Ke depan seperti itu gitu teman-teman, apa namanya, yang memerlukan wahana praktek gitu kan ya. Yang tadi yang sekarang terlanjur ingin praktek ingin uji kompetensi sekarang ya berarti kan praktek yang ke belakang gitu kan ya. Nah, strateginya juga seperti yang tadi sampaikan. Ini coba. Gitu, Bu Irni barangkali ada Iya, yang lain lagi? oke. Baik, terima kasih, Bu Dwi. Silakan Bu Rani, ada pertanyaan lagi di room chat, mangga. Oke, saya bantu kalau begitu. Ini, ada pertanyaan lagi Bu dari, Bu Yunita, bahwa Ya, untuk yang D3 ini, pekerjaan sosial itu tadi katanya tidak bisa ya, ikut sesuai penjelasan dari Ibu tadi, katanya yang mungkin yang tadi yang, akademi yang tadi ya Bu ya. ya, Nah, ya, lalu seperti apa kira-kira dan, mungkin ada masukan dari Bu Dwi dan Pak Agus. Silakan Ibu. ya. Baik, eee pengalaman kemarin ada, dari APS ya yang D3 ikut resertifikasi gitu kan ya, karena ternyata yang bersangkutan punya sertifikat Peksos sebelumnya. Nah sebelumnya itu kepentingannya waktu itu saya ingat sebagai pendamping sebagai sakti Peksos, yang semuanya itu harus tersertifikasi gitu, termasuk yang bersangkutan. Waktu itu kebijakannya memang kemudian dilabelkan sebagai pekerja sosial. Sekarang kan, sudah jelas ya kebijakannya minimalnya harus pada tingkat pendidikan apa, sehingga tidak bisa ikut resertifikasi gitu. Jadi yang bersangkutan boleh ikut sertifikasi lagi untuk bisa kalau statusnya sekarang sebagai pendamping, ya ikut sertifikasinya sebagai pendamping gitu kan ya. TKS dikelompokannya gitu kan ya, pendamping misalnya ke pendamping anak, pendamping disabilitas dan sebagainya, tapi tidak untuk sebagai pekerja sosial gitu. Atau misalnya yang bersangkutan ada bergabung di lembaga gitu kan ya, seperti, apa namanya, relawan tapi mungkin, kalau perannya sebagai pendamping, ya sertifikasinya sertifikasi pendamping, bukan pekerja sosial. Gitu Bu Irni? Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi. Satu Ya, lagi nih Bu dari, Novi Tamanob. Nah, ya. sudah sertifikasi awal kualifikasi TKS-nya, kualifikasinya TKS anak. Nah, apakah, sertifikasi lanjutannya itu TSK anak atau ulang sertifikasi pertama katanya, Bu? Ya, kalau awalnya TKS,
maka sertifikasinya TKS. Tapi kalau teman-teman latar belakangnya Peksos, maka ikut lagi sertifikasi Peksos dari pertama, bukan resertifikasi Peksos, karena awalnya bukan Peksos, gitu kan ya. Jadi dulu memang ada, jadi kebijakan ini setiap tahun pasti ada dinamikanya gitu kan ya. Ada masa di mana kalau pendamping itu sudah punya sertifikasi Peksos, nggak harus lagi punya sertifikasi TKS gitu kan ya. TKS anak gitu kan ya, pendamping anak tidak, cukup hanya Peksos gitu kan ya. Yang lainnya yang bukan Peksos, sertifikasinya TKS. Tapi kemudian ada kebijakan berbeda lagi, kalau dia pendamping PKH, di samping kalau dia punya misalnya salah satunya pendamping PKH misalnya, dia punya sertifikasi Peksos, nggak berlaku, tetap harus disertifikasi sebagai pendamping PKH gitu kan. Sehingga resertifikasinya yang bersangkutan boleh jadi punya 2 sertifikat, sertifikat sebagai Peksos dan sertifikat sebagai pendamping PKH. Ketika resertifikasi, ya kalau resertifikasi ya sesuai dengan yang tidak berlakunya yang mana gitu kan ya. Kalau tadi sebagai pendamping PKH, ya resertifikasi pendamping PKH, tidak sebagai Peksos. Kalau yang bersangkutan belum punya sertifikasi Peksosnya, ya ikut dari awal gitu kan ya, karena pendidikan saya Peksos, tapi saya sertifikasinya pendamping PKH, saya ingin, ikut sertifikasi Peksos, boleh gitu kan ya. Tapi dari awal bukan resertifikasi, gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Saya kira sangat clear Ya, sekali ya, dan saya kira juga Mbak Novi itu sudah dapat poinnya. Nah, sudah oke, sudah ada di room chat juga. Oh, kalau begitu saya ikut sertifikasi pertama. Iya, benar Bu Novi. Makasih banyak ya Bu Novi. Barangkali ada satu pertanyaan lagi yang mungkin open mic yang langsung ingin bertanya Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Barangkali belum sempat untuk di room chatnya. Kita masih ada waktu sekitar untuk satu orang penanya lagi untuk nanti berikutnya kita serahkan ke Pak Agustus Fajar. Barangkali ada yang ingin bertanya silakan, open mic, silakan. Aduh, oke. Ada oke, nggak mau open mic ya? Mbak Vida mau oke. langsung atau mau saya bacakan nih Mbak Vida? Boleh kok open mic, biar kita kedengaran nih suara dari teman-teman, boleh. Oke, kalau gitu saya bacakan aja ya, barangkali ada gangguan audio. Nah, ini ada, saya nggak tahu nih ya, Vida atau Bapak atau Ibu ya. Oke, "Izin Ibu," katanya. Oke, nanti setelah dari Mbak Vida saya bacakan mungkin ke Mas Rio lagi ya. Saya menjadi pendamping PKH masuk angkatan baru. Di angkatan terbaru kami sudah memiliki sertifikasi Peksos, Bu. Apakah, tidak perlu ikut TKS, Bu? Nah, seperti apa nih, Bu, tanggapan dari Bu Dwi ataupun Pak Agus? Ya, nanti Pak Agus barangkali ada yang terbaru banget gitu kan ya, yang sepanjang saya tahu, tadi bahwa pendamping PKH semuanya harus punya sertifikat sebagai pendamping PKH, gitu kan ya. Nah, jadi bedanya kalau sertifikasi Peksos generalis gitu kan ya, eee, apa namanya, dia berlaku terus walaupun sudah bukan sebagai pendamping PKH gitu kan ya. Praktek-praktek pendampingan PKH-nya bisa diklaim sebagai praktek Peksos juga gitu kan ya. Tapi untuk kepentingan kontrak sebagai pendamping PKH gitu kan ya, lembaga mensyaratkan harus juga punya sertifikasi sebagai pendamping PKH. Karena ada unit-unit kompetensi yang berbeda dengan Peksos yang spesifik tentang ke-PKH-an gitu kan ya. Jadi yang itu kemudian nanti yang diuji gitu. Jadi, menurut saya meskipun sudah punya sertifikat Peksos, ya ikut lagi sebagai pendamping PKH gitu. Tapi bukan di sini berarti kalau sebagai pendamping PKH ya sebagai pendamping gitu kan ya, seperti itu. Dan nanti tapi pastikan walaupun, berarti, teman-teman punya yang seperti ini punya 2 sertifikat tadi yang seperti saya katakan, sertifikat sebagai Peksos dan sertifikat sebagai pendamping PKH. Ketika sertifikat Peksosnya habis, ya ikut lagi resertifikasi untuk Peksos gitu kan ya, meskipun yang PKH-nya masih berlaku gitu kan, ini sayang aja gitu, seperti itu. Atau Pak Agus ada informasi lain? Ya, kalau, terkait dengan sertifikat ya, itu sesuai dengan jenis SDM-nya, Bu. Jadi, kalau sebelumnya, jadi kita tidak melihat jabatannya sekarang apa, tetapi apabila misalnya sebelumnya kita sudah dapatkan sertifikat Peksos, maka bisa dilanjutkan ya. Tetapi dengan syarat bahwa, pendidikan
Itu berlaku. Tadi kalau D3 kan tidak bisa. Nah, kalau untuk yang pendamping PKH, kalau dia misalnya pada saat itu, TKS, mendapat sertifikat pendamping sosial atau TKS PKH, maka tetap, dia, pilihannya ya, pilihannya apakah dia meneruskan resertifikasi meskipun dia Peksos, atau dia, karena belum pernah sertifikasi Peksos pertama, pilihannya maka dia bisa pilih, sertifikasi Peksos pertama. Jadi itu pilihan, Bu, silahkan saja Nah, sesuai jadi dengan ini prioritas. bagus, kasusnya adalah, apa namanya, sudah apa, diterima menjadi pendamping PKH sekarang gitu kan ya, baru. Yang bersangkutan sudah punya sertifikat Peksos gitu kan ya, tapi apakah masih perlu sertifikat pendamping PKH? Saya katakan tadi Iya, masih perlu, karena kepentingannya untuk dia sebagai pendamping PKH. Sertifikat Peksosnya tetap akan bermanfaat gitu kan ya, yang betul bagi yang bersangkutan gitu ya, Pak Agus ya? betul, pilihan aja, Bu, itu mah, Ya, silakan saja. yang saat ini karena sudah punya sertifikat, Peksos dan harus ada sertifikat pendamping PKH, maka ikutnya adalah sertifikasi pendamping PKH gitu, seperti itu. Dan Oh tentang pendamping PKH bukan di Poltekkes gitu kan ya, seperti itu. oh, kalau itu saya sarankan gini, Bu, misalnya kan semua Mhm, ini, SDM PKH itu yang Peksos ya, teman-teman yang iya, ada di sini yang, menjadi pendamping PKH pekerjaannya, karena ini sudah P3K ya, P3K mhm, dan jabatannya pun barangkali nanti ke depan bukan, pendamping PKH lagi. mhm, Nah, lebih baik kalau memang sertifikat Peksosnya sudah habis, mendingan ikut sertifikasi Peksos. Tapi mmm, kalau masih panjang, misalnya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kan tidak mungkin ya resertifikasi sekarang gitu ya. Saya mhm, sarankan untuk, ikut, pendamping PKH gitu, karena, yang Peksosnya masih panjang misalnya. Tapi kalau udah habis, mendingan resertifikasi Peksos, mmm. ya. Oke gitu, eee, bisa dipahami nggak yang bertanya? Sepertinya, bisa dipahamin ya, Mbak siapa tadi ya? Nah, oke, nanti saya coba cek di room chat ya, Bu, ya. Nah, satu Ya. lagi nih ada yang ingin menanyakan langsung, Bu, ini barangkali dipersilakan kepada Mas Rio Putra Pratama. Oke, silakan di-open mic, Mas, langsung deh. Ya, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar ya, Bapak Ibu? Dengar. Terdengar terdengar, silakan. Ya, di sini saya langsung saja gitu, Bapak Ibu. Saya baru lulus itu bulan Januari. Nah, kemudian saya melakukan praktik, tapi praktiknya itu bukan praktik pekerjaan sosial di salah satu lembaga. Mungkin dalam kriteria lembaga kerja sosial, lembaga ini masih belum sampai ke tahap sana, masih tahap lembaga sosial biasa seperti itu. Nah, untuk pekerjaan saya itu di bidang pengembangan SDM. Nah, otomatis itu kan tidak ada misalnya tahapan-tahapan seperti bagaimana tahap pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial. Nah, jadi apakah ini kembali menegaskan pertanyaan saya yang di awal, apakah untuk kasusnya di saya ini tetap menggunakan surat rekomendasi dan jalur pengalaman atau reguler itu, atau di sisi lain saya juga mendapatkan surat rekomendasi dari perguruan tinggi. Akhirnya saya mengikuti jalur pendidikan saja seperti itu. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, saya sudah mendaftar di laman Kemensos YPPPS itu, Bu. Nah, itu menggunakan surat rekomendasi lembaga kerja. Nah, apakah memang seandainya ternyata nanti jawabannya itu menggunakan lembaga pendidikan saja karena memang tidak relate atau kurang relate dalam hal praktik pekerjaan sosial, nah itu apakah ada kesempatan untuk mengupdate lagi untuk surat rekomendasinya dan sebelum kode peserta itu muncul di tanggal 16 seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, ya baik. Langsung ya Mbak Irni ya. Ya, silakan silakan, Ibu. Mas Rio, sebentar, yang pertama, rekom itu karena Mas Rio sudah alumni ya, sudah lulus nih ya, Januari berarti sudah alumni kan ya Mas Rio ya? Karena sudah alumni, jadi rekomnya bukan dari perguruan tinggi, rekomnya dari tempat kerja, udah betul gitu kan ya. Dan rekomnya nggak cukup dari tempat kerja, perlu dari ada asosiasi profesi. Mas Rio sudah jadi anggota IPSPI apa belum?
Masih belum, Bu. Oke, jadi harus segera ya, karena itu menjadi syarat penting banget gitu kan ya, menjadi, tadi Pak Agus sudah memberikan linknya ya, itu sangat mudah untuk jadi daftar menjadi anggota IPSPI agar mendapat rekomendasi dari, anggota, dari IPSPI untuk menjadi melakukan, sertifikasi ini gitu ya Mas Rio ya. Mas Rio, kemudian yang kedua, tadi sudah bekerjanya terkait dengan pengembangan SDM. Saya pikir itu peksos banget juga, Mas, gitu kan ya. Sekarang misalnya, apa yang dilakukan Mas Rio dalam pengembangan SDM? Pemetaan program-program serta masalah karyawan. Ya, agak Pemetaan beririsan. program dan masalah karyawan. Ketika melakukan pemetaan program dan masalah karyawan, awal sekali yang dilakukan oleh Mas Rio apa? Melakukan pendekatan terlebih dahulu, mungkin mirip dengan pekerja Pendekatan. sosial. Itu banget, itu sesuai dengan proses pertolongan. Itu coba lihat nanti filmnya ya, kaitkan dengan bagaimana praktik yang pernah dilakukan oleh Rio terkait dengan pengembangan SDM itu peksos banget, Mas. Peksos banget gitu kan ya. Tadi pemetaan, kemudian siapapun konteksnya gitu, komunitasnya itu karyawan, masyarakat atau apapun gitu kan ya. Itu terapkan di dalam konteks, unit-unit kompetensi mulai pendekatan awal yang dilakukan Mas Rio apa, kemudian ketika setelah pendekatan awal melakukan asesmen kebutuhan ketika pemetaan itu kan bagian dari asesmen gitu kan ya, apa yang dilakukan itu kan proses kita gitu. Kemudian melakukan rencananya seperti apa, implementasinya seperti apa, saya pikir itu bisa dipetakan. Nanti lihat, Pak Agustus akan menjelaskan isi formnya apa, yang harus diisikannya apa. Coba, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Rio setelah lulus ini, itu, klaim sebagai praktik yang sesuai dengan tahapan pertolongan dalam pekerjaan sosial. Gitu ya Mas Rio ya? Jadi itu Baik, baik, Bu, baik, Bu. peksos banget itu. Oke, gitu? Ya, Ya, oke. makasih Bu Eni. Ya, baik terima kasih banyak Bu Dwi. Saya kira ada beberapa pertanyaan hanya melihat dari, isi pertanyaannya ini lebih relate dengan nanti materi yang akan disampaikan oleh, Pak Agustus begitu ya. Ya, Nah sehingga untuk sesi Bu Dwi ini semua pertanyaan saya kira sudah terjawab, dengan baik dan nanti barangkali apabila ada pertanyaan yang lainnya juga yang mungkin barangkali baru keingat gitu ya Bapak dan Ibu boleh menulis di room chat nanti masih bisa direspon kok oleh, Ibu Dwi dan Pak Agus ya. Sehingga, untuk sesi pertama di sesi pagi hari ini sudah disampaikan dengan baik. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Dwi. Kita berikan, applause dulu untuk, ibu kita yang cantik yang luar biasa dengan semangat gitu ya hari ini yang sudah memberikan, materinya kepada kita ya. Sekali lagi terima ya, kasih banyak ya Bu Dwi, sehat selalu dan mohon berkenan untuk stay barangkali nanti ada pertanyaan di room chat boleh langsung direspon juga Bu di, room chat-nya Ibu. ya. Terima kasih Untuk banyak Bu Irni, barangkali sebelum ke Pak Agustus Fajar, ya, saya, apa namanya, closing sedikit statement ya Bu. closing statement. Siap. Takutnya nggak terus hadir di sini sampai akhir, punten. Teman-teman terima kasih banyak untuk, beberapa tanggapan tadi, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di pagi hari ini ya sangat bermanfaat untuk teman-teman dan, nanti lancar, sukses dalam mengikuti sertifikasinya dan, dinyatakan kompeten dan, hasilnya bermanfaat. Terima kasih banyak Bu Irni sudah Siap, memaparkan amin, dengan sangat sama-sama Ibu. baik. Punten Pak Agus, mangga dilanjutkan kalau saya, bisa nyambil nyimak-nyimak, curi-curi nyimak, nanti saya kalau ada pertanyaan yang bisa saya tanggapi, insya Allah saya masih bergerak, kalau tidak saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dwi dan berikutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua, Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Ini, sudah hadir, apa namanya, narasumber kita ya, ini juga pasti sudah sangat terkenal ya, sudah sangat familiar lah gitu ya, bagi kita semua dan nggak asing lagi dan kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan tadi saya kira tadi itu materi yang akan disampaikan oleh beliau. Nah, untuk memoderatori saya undang Bu Rani, sudah hadir Bu Rani, silakan Bu Rani, boleh open cam Bu Rani, mana Bu Rani? Saya mau ngerjain Bu Rani.
Ya baik Bu Irni, Oke. ini sudah terdengar suara saya. Sudah terdengar merdu dan nyaring sekali. Aduh maaf. Silakan Maaf. Bu Rani, saya serahkan ya. Ya, terima Ya kasih Pak baik Bu Agus. Irni, ya terima kasih. Terima kasih Bu Irni ya. Ya. Baik, Pak Agustus, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Mohon disimak baik-baik ya, karena Pak Agustus akan menjelaskan terkait APL 1 dan APL 2 yang akan sangat benar-benar harus diperhatikan gitu, karena ketika pengisian instrumen nanti ini materi yang akan dijelaskan oleh Pak Agustus gitu ya. Mohon ini benar-benar dilihat, kalau ada yang tidak mengerti nanti boleh ditanyakan di room chat atau bertanya langsung. Baik, kepada Pak Agustus Fajar, narasumber dari LSPS Kemensos, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, kita berjumpa kembali di acara bimbingan teknis prasertifikasi. Kita akan coba melihat yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan terkait dengan isian instrumen yang memang berbeda dengan tahun kemarin. Nah, langsung saja saya akan share. Nanti Bapak Ibu selaku peserta, selaku ACC akan diberikan link ya, link seperti ini. Saya coba share. Sudah terlihatkah? Ya, Sudah sudah ya? terlihat Pak Baik. Agus. Nah, di sini di layar ini ada link yang memang kalau diklik terbuka seperti ini. Ada beberapa hal. Yang pertama di sebelah kiri ini ada kotak untuk relawan sosial, pekerja sosial, pendamping sosial. Nah, Bapak Ibu tadi ada yang menanyakan formulirnya yang seperti apa yang lengkap yang tadi dijelaskan oleh Bu Dwi. Nah, ini bisa Bapak Ibu klik di sini sehingga muncullah yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Jadi ini linknya adalah link di Google Doc yang nantinya muncul satu dokumen yang tidak usah diminta akses sebagai editor, tetapi cukup di-download ya. Bapak Ibu bisa ngedownload ini, setelah diklik, di-download, kemudian diisi sendiri sebagai panduan ya, sebagai cadangan, sebagai bahan rujukan dalam pengisian ke aplikasi. Jadi nanti di aplikasi ini tidak usah mencari-cari ke sana kemari, tidak usah, tetapi sudah terkumpul di sini. Tinggal di-copy, paste ke yang di aplikasi sehingga tidak akan lama. Jadi dibaca dulu, diperhatikan, diisi sehingga nanti tidak akan lama dalam mengerjakan di aplikasi. Ini sangat mudah ya, jadi nanti langkah pertama adalah klik yang ini. Abaikan pendamping sosial dan relawan sosial, tapi kalau mau lihat silahkan. Tetapi ini kita fokus kepada pekerja sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa Bapak Ibu diklik registrasi. Ya, registrasi, diklik sehingga munculnya seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa mengisi sendiri. Ya, next, kemudian TUK-nya Poltek Esos, kemudian next SDM-nya pekerja sosial, kemudian jangan sampai salah, jangan sampai balainya Balai Padang atau Bandung atau Papua gitu ya, Jayapura, karena nanti tidak akan ketemu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu terdaftar di Poltek Esos, Politeknik Kesejahteraan Sosial, maka nama-nama ini pasti ada di sini ya. Nah, ini salah satunya misalnya diklik ya, seperti ini. Kemudian next. Nah, ini berarti pastikan Bapak Ibu sudah terdata di sini ya. Terdata di sini. Ada nggak namanya? Kalau tidak ada, hubungi admin. Berarti Bapak Ibu belum dimasukkan ya ke registrasi di sini. Nah, setelah ketemu, diklik, kemudian next dan tanda tangan. Ya, tanda tangan. Sangat mudah tanda tangan seperti ini. Kalau salah diulangi ya, clear, kemudian seperti ini. Di-submit. Setelah submit, Ibu Bapak bisa langsung terhubung ke formulir uji sertifikasi. Ya, seperti ini. Paham ya, di sini formulir uji sertifikasi kompetensi 2025. Kemudian harus diperhatikan apakah sertifikasi pertama atau sertifikasi ulang atau resertifikasi.
Untuk yang pertama, tadi ada pertanyaan juga di room chat, "Pak, saya sudah, resertifikasi ya, saya statusnya sekarang resertifikasi, mau sertifikasi ulang. Apakah harus mengerjakan, deskripsi praktik?" Nah, itu juga ada yang ditanyakan. Ataukah hanya riwayat praktik? Nah, ini saya tegaskan bahwa Bapak Ibu yang sertifikasi pertama hanya mengerjakan 3 ini. APL 01 dan APL 02, daftar riwayat hidup atau CV, kemudian deskripsi praktik. Jadi bagi peserta yang baru mengikuti sertifikasi pertama kali. Nah, untuk yang sertifikasi ulang, formnya ada 2, APL 01 dan 02 dengan riwayat praktik 5 tahun. Jadi tidak usah mengerjakan deskripsi praktik. Kalau deskripsi praktik itu kalau dulu namanya istilahnya DD ya, deskripsi praktik. Deskripsi diri ya, deskripsi diri bukan praktik, deskripsi diri. Tapi sekarang namanya jadi deskripsi praktik, hanya mengerjakan 2 kasus saja. Boleh makro-makro, mikro-mikro, makro-mikro, mikro-makro boleh, ya. Nah, kalau yang sertifikasi ulang, itu tidak usah, 2 kasus itu, tetapi 5 tahun ini, tahun pertama mengerjakan apa? Tentu kata Bu Dwi tadi yang betul-betul, sangat membanggakan, kita bangga terhadap penanganan kasus ini, ya, praktik terbaik yang sudah dilakukan. Nah, kemudian bagi yang, sertifikasi ulang ini, ditujukan bagi mereka yang habis masa berlaku sertifikat dan akan mau perpanjang. Ini minimal 6 bulan sebelum habis masa berlaku. Saya pada tahun ini Desember sudah habis, sehingga saya kemarin daftar, ya daftar. Jadi memang menjelang ini kan sudah, bulan ke-6, ya 6 bulan sebelum, habis saya udah daftar. Alhamdulillah sudah tercatat di, admin ya, sehingga nanti Pak Agus, apakah gangguan ya? Sepertinya Pak Agustus Oh, oke. terkendala jaringan. Oh, iya. Kita tunggu lagi join lagi. Nah, Pak Agustusnya kelempar. Ditunggu sebentar ya. Oke, sambil menunggu ya Bapak Ibu, teman-teman. Jadi nanti untuk linknya nanti akan di-share nanti oleh, admin ya. Jadi, apa namanya, nggak perlu khawatir. ya Nah, mohon sudah maaf. hadir nih. Silakan Pak Agus, sepertinya jaringannya mungkin Oke, ini. mohon maaf nih, ada gangguan ya, gangguan Ya, silakan. sinyal. Oke, saya lanjutkan ya, saya share dulu. Oke, tadi sudah di sini untuk nah, sertifikasi pertama ya, jadi kita klik ya, diklik sertifikasi pertama. Nah, muncullah ini. Bapak Ibu kalau sertifikasi pertama kan ada di sini ya, ada, yang di sini ada untuk pekerja sosial, abaikan yang ini, yang kanan abaikan. Kita lihat di pekerja sosial, ada APL 01, APL 02, Peksos, kemudian CV, dan DP. Nah, ketika APL 01 dan 02 diklik, ya, terlihat barangkali ya Bapak Ibu, sini ada APL 01 dan APL 02. Jadi, setelah terlihat ini, kita coba klik berikutnya. Muncullah unit penyelenggara, kita isi Poltekkes, kemudian berikutnya, kemudian pilih list Poltekkes. Jadi ini nama-nama yang sudah masuk. Kita tidak usah menulis lagi nama-nama secara manual, tapi kita pilih. Ya, kita pilih. Kalau di tadi di registrasi itu bisa
karena menggunakan tali form ya, saya sampaikan bagi teman-teman sudah terbiasa dengan tali form seperti Google Form ya, itu bisa melakukan menu pencarian secara diketik ya, misalnya Endah gitu ya, ketika atau siapa ini Fajrin atau siapa nanti muncul. Tapi kalau ini harus di-scroll ya, di-scroll karena di Google Form tidak ada fasilitas itu. Kita lihat tapi tidak usah khawatir ini sudah terlihat, apa namanya, alfabet ya, alfabet. Kita lihat, kemudian misalnya ini, oke, kemudian berikutnya, nah setelah berikutnya di sini ada nick, diharapkan diwajibkan peserta mengetik 16 digit. Nah, kalau tidak 16 digit dia tidak akan, nah ini seperti ini kurang satu lagi. Kemudian nama lengkap, diisi nama lengkapnya, misalnya. Kemudian tempat tanggal lahir ya. Kemudian tanggal lahir, ini tempat lahir ya, tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Oke. Nah, tanggal lahirnya jangan sampai seperti ini. Karena biasanya ini terjebak di sini. Tanggal lahir masa tahun 2025. Maka ini kita ubah. Ya, misalnya ini tahun misalnya, nah, misalnya seperti ini. Kemudian alamat rumah, jangan lupa alamat rumah secara lengkap ya. Ada jalannya, RT RW-nya, kemudian jenis kelamin, kemudian email, ya. Kemudian nomor HP 08, diawali dengan 08. Oke, berikutnya pendidikan terakhir. Nah, ini pendidikan terakhir Bapak Ibu tidak mungkin di bawah S1 atau D4. Ya, ini minimal D4. Ya. Atau bagi Bapak Ibu yang sudah S3 boleh. Karena ini pendidikan terakhir. Ya. Ingat ini pendidikan terakhir. Ini misalnya S2 lah ya, S2. Nah, kemudian pekerjaan di mana pekerjaan, tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya pekerjaan saat ini ya, maka di-strip saja karena memang pada saat ini tidak punya pekerjaan. Tetapi kalau punya, silakan diisi lembaganya misalnya ya sebagai pendamping PKH, UPPKH ya, misalnya ini UPPKH Kota Bandung misalnya. Kemudian jabatannya pendamping PKH, misalnya ya, seperti itu. Kalau tidak punya, ya kosongkan saja atau di-strip ya, karena harus terisi. Ini diisi apa adanya, jangan sampai kita seolah-olah sudah masih bekerja tetapi tidak bekerja. Alamat kantor juga tetap diisi, kalau memang ada, kalau tidak usah diisi. Kemudian alamat email kantor, ini juga kalau ada diisi, kalau tidak strip saja. Ini nomor telepon harus berupa angka ya, 0. Kemudian tujuan asesmen apakah pertama atau ulang? Ini yang pertama ya, ini yang pertama. Nah, kemudian berikutnya. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita lihat daftar unit kompetensi. Dari 9 ini tidak ada yang tidak dikuasai atau belum kompeten. Ya, diharapkan semua sudah kompeten. Dari mulai yang 1 sampai 9. Saya yakin semua dari mulai melakukan pendekatan awal dalam penanganan klien sampai terakhir menyusun pelaporan dan dokumentasi proses layanan sudah dilakukan, sudah pernah dilakukan. Ya, dan ini sudah tercantum dalam peta okupasi nasional. Kita belum mempunyai SKKNI, tetapi kita baru mempunyai peta okupasi nasional yang merupakan cikal bakal dari SKKNI. Kemudian berikutnya, nah untuk selanjutnya bukti kelengkapan pemohon. Kalau Bapak Ibu merasa kompeten, ya, dan telah melakukan itu, silakan Bapak Ibu mengupload, ya, melakukan pendekatan awal dalam penanganan klien. Upload laporan bentuk Word atau PDF. Nah, ini kebanyakan sebelumnya mengupload dalam bentuk foto. Tapi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Dwi, kalau memang foto, kita tidak tahu foto ini foto apa, ya. Banyak penafsiran sehingga perlu adanya dokumen. Biasanya dokumen dalam bentuk Word atau PDF, ya. Nah,
tipsnya supaya Bapak Ibu tidak merasa sulit, Ibu Bapak bisa di laptopnya itu dibuat satu folder khusus. Misalnya, untuk melakukan pendekatan awal penanganan klien ada satu dokumen laporan ya, laporan atau apapun itu, yang ada fotonya, yang ada boleh lengkaplah surat tugas dan lain sebagainya, itu dalam bentuk Word atau PDF, filenya simpan di satu folder. Kemudian untuk yang kedua juga demikian, yang ketiga juga demikian. Jadi satu folder yang nantinya kita ketika klik ini misalnya ya, diklik, masih belum muncul ya. Oh, udah muncul. Jelajah, kemudian nah, saya sudah, coba ini, bahan upload berkas, ya. Terlihat ya, barangkali Bapak Ibu, bahan upload berkas, diklik, nah muncullah ini, ya, ini baru 3. Nanti kalau misalnya ada 9, Bapak Ibu bisa dokumennya ada 9, sesuai dengan tadi tahapan tadi. Ya untuk yang pertama apa, kedua apa ya. Nah, ini akan memudahkan. Nah, ini klik ya, diklik, buka. Nah, seperti ini, ya. Oke, kita akan coba lihat ya. Kita akan coba lihat bentuk laporannya. Saya akan tutup dulu, karena sering kalau saya tidak tutup tidak akan terlihat. Saya akan perlihatkan ke Bapak Ibu contoh, dokumen seperti apa sih, ya, yang tidak hanya foto, ini contoh ya, tapi Bapak Ibu pasti akan lebih, bagus ya. Ini bukti kelengkapan. Nah ini, saya akan coba perlihatkan. Nah, formulir ini. Oke, saya coba share. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita lihat, saya akan perbesar dokumennya. Nah, ini bukti dokumen riwayat praktik tahun kedua, ya. Tahun pertama ada, ini tahun kedua. Ya. Tahun pertama nanti, oh, sorry ya, mohon maaf. Kalau riwayat praktik bukan sertifikasi pertama, tapi resertifikasi, ya. Nah, kita coba, ini misalnya untuk yang bukan riwayat praktik, saya akan coba ini ubah, tapi pada dasarnya formulanya atau isiannya untuk dokumen hampir sama. Taruhlah ini untuk, APL ya, APL 01. APL 01. Nah, ini seperti ini. Buku dokumen APL 01, ya. Ini narasinya, ini seperti ini bisa, ya, bisa. Atau, ya, di sini kan ada narasi. Di dalam narasi ini bahwa kita sudah melakukan tadi, ya, sudah melakukan, pada saat awal kita punya kemampuan atau kompetensi yang sudah dipersyaratkan di poin 1 elemennya. Nah, ini bukti dokumennya seperti ini, ada narasinya, ada foto. Sini. Ya. Atau di sini bisa juga di sini. Foto ini bercerita tentang apa? Misalnya foto kegiatan ya. Foto kegiatan pelaksanaan temu bahas kasus misalnya yang dihadiri oleh kasus klien, misalnya klien X yang mempunyai permasalahan tindak kekerasan oleh pamannya ya, paman klien di misalnya desa X yang dihadiri oleh ya misalnya pekerja sosial, kemudian apa ya, misalnya puskesmas ya, dokter, puskesmas, lurah X misalnya, dan tokoh masyarakat.
Nah, dengan demikian ini jelas ya. Kalau ini misalnya tidak bisa kita lakukan karena sudah lupa ini tuh tentang apa gitu ya, secara detailnya kan ini detail ya. Kalau ini kan pada tanggal 27 Agustus 2001 saya selaku ini relawan ya, bisa aja ini jadi Peksos ya, pekerja sosial berkumpul membahas permasalahan yang lebih keluarga X saat ini dalam kondisi tertinggal dan terabaikan. Nah, ini terus ini kan sangat detail ini. Nah, kalau ini tidak bisa, ya tidak bisa, maka di sini bisa dilakukan penjelasan, bisa diberikan penjelasan. Ini foto kegiatan pelaksanaan temu bahas kasus klien X yang mempunyai permasalahan tindak kekerasan oleh paman klien di desa X yang dihadiri oleh pekerja sosial, dokter puskesmas, lurah X, dan tokoh masyarakat. Nah, ini terlihat kan? Oh, ini petugas puskesmasnya, gitu ya. Nah, ini siapa, gitu ya. Kliennya tidak disebutkan ya, disebutkan. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu contoh untuk bagaimana kita mengupload dokumen. Ya, jadi tadi siapkan foldernya, isinya tentang yang diupload apa saja, baik itu format PDF maupun Word, sehingga kita akan mudah ya. Saya akan tutup kembali, saya akan lanjutkan seperti tadi. Oke, kita lanjutkan ke instrumen. Nah, ini sudah diupload, ini juga diupload juga. Jadi yang diupload seperti itu ya formatnya. Untuk memudahkan, ya untuk memudahkan. Jangan sampai nanti kita nyari-nyari, apa ya, akhirnya sembarangan diupload, ya. Sembarangan diupload. Jadi kalau sembarangan diupload nanti pas, dibaca oleh asesor, ini tidak memadai, "Oh, kok gini ya?" Dan pastikan bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita input betul-betul menggambarkan, ya sesuai dengan permintaan di dalam instrumen. Ya karena asesor itu akan melihat semuanya. Asesor akan melihat, tidak ada yang terlewatkan, ya. Tidak akan ada yang terlewatkan. Karena ditugaskan sebelum, wawancara, itu diberikan file, diberikan satu link untuk memeriksa, ya. Jadi diperiksa, kemudian nanti akan ada konfirmasi, kalau memang, bagus, dinilai bagus, kalau tidak ya berarti harus diperbaiki atau bahkan dianggap belum kompeten, ya. Nah ini oke, kemudian ini juga sama harus diisi semua, kalau tidak, berarti tidak akan lanjut, ya. Zoom, Meet, Nah, PSPI, ini tetap Texas. ini juga sama berlaku dengan yang, riwayat praktik nanti ya. Dokumennya seperti ini. Judulnya disesuaikan ya, bukan, kalau di dalam, sertifikasi pertama bukan riwayat praktik, tetapi deskripsi, praktik ya. Kemudian di APL gitu ya, di APL. Jadi judulnya dokumen, upload dokumen APL 001 gitu ya. Total 6 orang. Supaya tidak keliru. Jangan sampai nanti yang Ibu tanggal deskripsi 18. praktik, yang uploadnya adalah 18. yang, 18. yang Oke. APL Pak? 01-nya yang diupload malah yang deskripsi Tahu nggak ada praktik. yang Jangan sampai seperti itu. Ini juga harus semua kita coba isi saja. Ini saya berikan contoh saja. Secara substansi memang harus dilihat juga relevansinya antara yang diperintahkan dengan yang diupload gitu ya. Jangan sampai keliru mengupload. Oke, kita tunggu. Nah, kemudian kita lihat lagi, diupload lagi. Oke, masih ada beberapa ya, kita isi saja semua. Karena kalau tidak diisi semua tidak akan lanjut ya. Sudah kita cari yang tadi Cu5. Oh ya, ini maksimal 10 kilobyte ya Bapak Ibu. Ini maksimalnya 10 kilobyte. Jadi perhatikan jangan sampai lebih. Sampai ada misalnya laporan yang belum, berapa nanti lah gigabyte dulu. gitu ya. Contoh 100 megabyte Kan gitu ya. masalah mahal Dalam bisa, video cuma belum. ada apa macam-macam, itu nggak bisa ya. Kita dibatasi 10 mega supaya tidak terlalu banyak. Oke. Kemudian ini diupload lagi. Ya, baik. Ini tuntas. Kemudian tanggal sekarang tanggal 14 berikutnya. Nah, berikutnya adalah APL 02. Tadi APL 01 upload yang sudah kita lakukan ya, dokumennya apa saja.
Kemudian yang kedua adalah apel 02. Ini asesmen mandiri. Kalau yang apel 01 sebetulnya permohonan, ya permohonan. Kemana Kalau untuk tuh yang sekarang surat dari Bapak? asesmen mandiri. Ya. Apakah Bapak Ibu Tapi kompeten di atau tidak? situ Ya. Nah, bisa dilihat di sini kota ada Pontianak yang pertanyaan. dianuknya Pertanyaannya adalah lampirannya itu seluruh mengidentifikasi kabupaten kebutuhan kota tahapan se-Indonesia, tapi kayaknya yang ada di apakah sini Kalbar kota Pontianak. Bapak Sertifikasi Ibu ya atau sih Anda kayaknya dapat sertifikasi aku ya. mengidentifikasi kebutuhan penerapan pemohon, kira-kira kita Ada banyak punya tuh. kompetensi itu Ada tidak? suratnya itu. Kalau punya, saya sudah pernah dan juga saya anggap bahwa saya kompeten untuk mengidentifikasi kebutuhan, apakah ini membutuhkan dukungan Kan psikososial Aujen kan atau misalnya kebutuhan Wawancara ya kebutuhan ini. dasar atau ada. apapun, aksesibilitas misalnya. Ini kita lihat. Oh terus ini Nanti aku ya. kalau misalnya kita bisa, diketiklah K, kompeten. Kalau BK itu belum kompeten. Dan pastikan ini semua kompeten. Dibaca dulu mencatat informasi ya, saya tahu. Membangun hubungan positif, ya saya tahu dan saya pernah melaksanakan ya. Kalau ada salah satu yang BK, sebetulnya tidak apa-apa. Tetapi Indonesia nanti kan, Cok? ada Iya. konfirmasi. Ada Gelombang kedua nih. Sertifikasi ditanyakan oleh asesor. Kenapa belum kompeten? Exos. Kesulitannya apa? Nah, saya tidak pernah melakukan itu dan saya tidak tahu. Nah, kalau gitu berarti mohon maaf Bapak Ibu belum bisa lanjut. Karena ini harus pastikan kompeten semua. Yang namanya juga tahapan pekerjaan sosial ya. Berarti harus semua dilakukan dari A sampai Z. Seperti tadi contohnya. Kita Jangan bisa yang mengendarai mobil apapun ya, tapi ini kan kita jadwal masih wawancara, ngandelin kita lokasi wawancara. ngandelin belum. palet parking gitu ya. Panitia Wah, kelas. itu nggak bisa. Sama yang Harus salah satunya bisa yang parkir dijalankan juga atau sama tidak Kak bisa Dewi ini ngerem. gak tuh? Ini kan. Terus, nah itu juga nggak bisa dianggap Kan kompeten. panitianya Dia akan banyak diberikan tuh. lisensi. Apa? Hmm. Japung Ini Kak juga, sesor mereka. ini Kak, dan sesungguhnya ini sebetulnya kalau lengkapnya selain Kak ya, misalnya kompeten, Kalau saya apa ini jabatan sebetulnya beliau dia? kalau ini memadai sih ya di Google Formnya, Saya ini ada upload bebas merdeka. upload apa? Upload bukti Jabatannya apa? ketua. Melakukan wawancara, ada foto dan dokumentasi wawancara. Pak Rahman jadi bawa dia. Kita pernah melakukan wawancara, pernah. Iya. Bukti mana? Observasi untuk data relevan mana? Asalnya Rahman, aku tahu ya Leo gitu deh. Wah Tapi ini karena sudah keterbatasan di Google Form, kalau senior di kalah dengan junior. Tapi kebayang nih, ya pernah dicoba satu Biar atau dua belahau. kali. Ketika dilakukan itu agak sulit nanti memprosesnya, karena saking banyak yang diupload, ada keterbatasan, ya, sehingga Terus kalau kemarin Kabit ke Singkawang, sebelumnya kita yang ke Singkawang, tujuannya sama tidak? dari asesi saja yang nanti akan dikonfirmasi itu tidak gitu ya. Kalau yang udah sama Mereka menawarkan informasi tentang layanan yang tersedia seperti apa sih? Bisa ya, Gitu. kalau Bapak Ibu menerima misalnya pengaduan, Pak saya PBI-nya nonaktif. Nah, kita bisa nggak menawarkan informasi tentang layanan yang tersedia untuk PBI? Kalau tidak, kita coba kontak siapa? Operator SIG-NG misalnya, atau di Puskesmas misalnya ya, atau siapa? Karena jejaring Puskesmas itu harus luas. Ketika kita kontak, dapat informasi dan kita bisa tawarkan Balik hari lah. ke yang membutuhkan. Ya di Nisong balik hari lah. Coba enggak itu minta awal ya lagi. Apa buat misalnya gitu kan? Menawarkan informasi yang tentang layanan Si Faju udah dia kan. Sakit lagi dokter kali. dan mengajak klien berkonsultasi intervensi. Panjang kali dah kita mau lagi Ya. Jadi banyak yang harus kita nak ngajak ke masa panjang. Kegiatan-kegiatan atau elemen ini betul-betul harus merupakan satu kemampuan kita. Kalau memang nak rekreasi itu nginap harusnya, bukannya belum kompeten. ya, tapi kan kalau di nginap biaya lagi. Ya kalau kita di situ ada keluarga atau teman yang bisa ditumpangin semalam. Ya, Tapi kan ditanggung. Mungkin SPT mereka. Anda tahu. Ya, seperti Surat tugas berapa hari? 3. Oh. Ya kalau ketemu orang BNSP, soalnya barang bos suruh pakai bareng karena mobil itu kan dipakai. Ya lah berarti balik kita balik terus besok dipakai lagi. Karena mereka cuma habis kan biasa awal kan kompetensi. Oke, selanjutnya
besok Nah, ini langsung pakai. bagian 2 Begitu ya, kebalik kan sebelah semua, kaki yang lain DL-DL-an. Dia makanya aku ada di sini oke 2 hari itu. ini masih Kak Ini gimana ini itu? banyak Terus yang nih nyopir siapa? banyak Tunggu yang kemarin harus tuh. kita Tunggu klik kan Pak Sadik dua. karena kita ingin pastikan semuanya bisa dikuasai oleh Aku kalau asesi mereka itu ya, waktu semua bisa dia dikuasai. nak berangkat, aku bilang gitu, Jadi ada kita saingan tahu aku bilang nih. bahwa wah bener ya yang harus kita Kalau kuasai ini aku udah ya pagi ini ternyata semua. ada nih yang lebih pagi nih, aku Tidak bilang mungkin apa misalnya cerita ini? seorang Peksos Saya udah tahu tidak dah, melibatkan kadang-kadang NGO ya, NGO itu organisasi non pemerintah. tentang ayam Pers sih juga kan udah lah NGO ya, biasa. bukan Pula si NGO yang napisnya, asing apalagi Purwanto. Udah aku bilang, LKS ya dalam tak lama organisasi Samija lagi sosial kan. pasti itu terlibat. Ya, Benci, bro. identifikasi lembaga pemerintah yang Iyalah, terlibat dalam pencegahan disfungsi sosial pasti bapak terlibat. bawa lah Tidak waktu mungkin jalan Peksos jalan. itu tidak pernah melakukan itu. Atau kadang mau ke aja. Melibatkan masyarakat, organisasi sosial Oh, berpartisipasi dalam program kapok. pencegahan, Ay, ya itu mau. juga kewajiban. Tidak hanya penanganan ya, Enggak, kan sini enggak mau. mencegah juga iya. Ada yang nggak mau ya. Oke, itu bagian Ini 3. kalau baca pikiran Ini juga orang ya kita beda-beda ya. 2, Tapi bagian K. aneh itu. Ini baru yang pertama ya. Sebenarnya mau nyapa kalau aku jadi anu tuh ya, kalau aku jadi kepala bidang langsung tantang. Sekarang kalau mau nyapa gitu kan, nah Ini K. apa jawabnya gitu kan? Lama mungkin Oke, kan dan karena memang ini perlu mungkin waktu nengok-nengok ya ya. nama juga Karena dalam kalau kita setahun bikin itu, terus kalau kita berhenti ya, perjalanan berhenti, dinas itu kemudian kan kita ada nanti berapa tuh dari coba Januari sampai Desember. lanjutkan Nah di lagi, situ kan kadang sulit ya David kan atau dilanjutkan. yang lainnya bisa lihat nih mana-mana yang bisa berjalan nih Itu gitu yang lah. pertama lagi. Ya nanti ya Kemudian selang-seling diganti dalam apa beberapa gantian misalnya gitu kan. ini Nah masalahnya tanpa siapa kita yang pergi atau apa terlalu dalam setahun kalau bisa pergi 2 kali dia ada syukur gitu loh, setahun loh 30 menit lah ya. misalnya gitu kan. 30 Nah 30 menit. Jadi sudah kita sudah fokuskan untuk mengisi sekalipun supaya dalam kita setahun ya puas udahlah gitu Pak. Nah tapi kalau mindsetnya dicari Tak mau kan itu dia. mindsetnya tuh dicari terjadi atau apa rusak lah kalau kita cari kan. Nah udah Udahlah sekarang zaman penghematan, nah di situ harus maksudnya Pak, mikir ya, Jo. kalau yang dicari itu kan masih enggak masalah. Biasanya kalau ada Nah, satu ini udah dikasih lah tak mau. Itu maksudnya. Taruh. Itu maksudnya nih. Iya, makanya aku bilang kalau aku jadi KPI saya aku tembak. yang kita Cak gitu kan, aku ada mau apa gitu kan. wali kota atau bupati hadir Lah, dia kan. dalam undangannya ada Ya kita sedikit bahwa yang ya. hadir yang Yakin membuka Pak adalah Sadik wali kan kota. kalau saya itu jujur saya Tapi tembak ketika langsung. Oh, pelaksana nyapa tidak dari kasih bisa, aku. Kita ya. ya Oh, kan itu ya pada intinya. Tapi kalau tidak bisa ya. anak buah disuruh tak Kepala bermodal tidak gimana? bisa juga. Aduh, itu Bidang. teknis Tapi gampang tidak itu bisa. cukup. Intinya tuh modal Bisa upload juga nih, ya. modal dalam Perjalanan pada waktu pelaksanaan. Saya pikir kita kan Pada waktu pelaksanaan itu Pelaksanaan misalnya penyuluhan. bukan kita berarti kayak Sistem di ada ya sistemnya mau pergi dikasih bekal, enggak gitu. Intinya memang enggak ada bekal, tetapi satu untuk bensin ada, untuk makan ada, ya kan? Itu maksudnya. Untuk misalnya kalau minat ada, jalan operasional nih. Tapi kalau yang masuk dompet ya ntar dulu misalnya kan itu pasti ada hitungan lagi itu, gitu kan? Maksudnya tuh memang satu paket dengan itu, cuma kemungkinan pun kita katakanlah di DP dulu. Di DP dalam arti bukan untuk sendiri, tapi untuk keseluruhan. Nah, nanti begitu udah selesai, misalnya mau bikin laporan pertanggungjawaban atau apa, nah di situ baru berhitung. Misalnya beli bensin sekian, beli makan sekian, beli apa lagi, penginapan atau apa sekian. Nah, habis itu tinggal direct berhitung gitu loh. Kau kayak anak sekolah gaya nak pergi sekolah dikasih duit, nah itu sih susah. Payah harus ada. waktu kan ke perjalanan ke buat ke PA, kirimlah ke pimpinan, keluaran sekian. Biarpun tidak secara ini enggak, tidak ada bentuk ya. Ibu yang saat ini mengikuti Cara perjalanan ya sebetulnya tidak terlalu kenapa kita kalau di dalam bidang itu kan paling bekalnya itu bukan untuk perseorangan tapi bekal untuk bersama. Bensin itu sama-sama, makan itu sama-sama, walaupun hitung-hitungannya setiap orang ada uang makan atau apa kan, tapi itu disingkirkan dulu, yang penting ini jadikan satu bahasanya Pak. Cuma kalau kita mikirkan nanti kita tak duit, nggak ada sangu atau apa, nggak ada untuk orang rumah lah, itu cek itu dah orang yang begitu kok. sekali nak pergi ke rumah makan, makan bayar masing-masing. Aku pakai ayam, dia pakai ikan. Besok orang kan lucu kan? Jadi sama ya dulu. Intinya itu
kebersamaan itu ya waktu di pelaksanaan itu. Nantinya barulah berhitung. memberikan penjelasan yang Eh, jelas. kita makan habis berapa nih Bahasanya pagi? memang Oh, habis apa ya, 100. memberikan penjelasan yang Kalau ketika siangnya memberikan habis penjelasan yang berapa? tidak jelas, 400. Mau muter-muter ambil gitu. 100. Tapi kan udah semua nih, kan misalnya gitu, Pak. Ada klien Gitu. nikah, Tinggal nanti dengarkan ya, kelewatan kalau mau klien, adil, jangan dibagi sampai rata kita kan tidak itu. setara. Nah, misalnya Kliennya ragu, udah di kalau mau makan 1 lo ayam, 1 lo ikan, ya terserah lah. Gitu. eh, Kalau mau enak semua kan gitu. Betul nggak? Betul. merasa Jadi jangan merasa tuntas itu lah kan gitu tahu ya. tempe, iya makan ini nanti Apalagi dipukul ada dibagi pertanyaan rata ya salah tahu disampaikan, gitu loh. Iya, kita Kan gitu, juga kalau kau udah namanya ya berarti kita belum bersama kayak gitu. Ah, kamu enak-enak semua. kompeten. Nih. Kalau diri kau enggak enak, yang kawan-kawan ya salah tahu gitu loh. Kan nggak mungkin nanti waktu direkap pembagian, kok kemarin lo apa tuh tempe, nanti kau lebih besar anunya gitu kan. Kok dapatnya makanannya kan? Jadi Bapak Ibu kalau Yang pakai apa ayam, oh berarti kau dibayar lebih kecil, ya susah lah kalau berhitung kayak gitu. ya lumayan juga ini untuk memunculkan ini ya, munculkan ini. Gimana nih? Satu makan semua, satu minum semua kan itu. Kalau Makan kue semua kan itu. tapi kalau Bagi rokok lah kan. Nah, rokok lain cerita itu pribadi, nggak masuk dalam hitungan hitungan perjadi kalau makan, ya kan? Pokok segala makan. Kecuali semua merokok ya. Enggak juga, nggak bisa. Bisa dong. Nggak bisa loh, dimasukkan ke dalam situ. Enggak maksudnya dimasukkan beli kan lo semua satu nanti kita hitung. Kalau seperti itu kan konsepnya sih mau ini kok ibu Dia nggak merokok tuh suami aku dia. Malah HP-nya rusak, jadi nggak bisa atau kehapus. bahkan ada Scroll tulisan ternyata apa nggak bisa tuh? diakses lagi. Kacau. Itu banyak terjadi. Itu Saya kasih di tips nih, ya kalau selain dari internetnya apa yang berjalan, disampaikan mulai materi tentang sertifikasi ini, kayaknya saya kasih tips bagaimana kita supaya kita sedikit jelas atau apa, dokumen tapi yang begitu cukup dikasih memadai. kesempatan atau Bapak Ibu apa, bisa les menggunakan alasan Google ini lah, alasan itulah, Form, Google Form ya. cocok lah, apalah, Dengan dah. cara misalnya ya untuk kepentingan ibu bapak sendiri, kegiatannya apa? Tak, Kalau kalau untuk waktu begitu itu semua sudah siap ada lah. time Semuanya stamp-nya, siap jadi lah, macam mana otomatis bisa tak bisa waktunya. lengkap lah. Kemudian setelah isian Belajar kegiatan, banget. kemudian Cat. upload Ya foto. punya apa mana gua bisa. Upload Karena foto tahu nanti tadi fotonya ada bisa tahu. berupa dokumen, bisa apapun itu ya. Yo, Uploadnya kalau gini yo, ya tak kurang apa. lebih 2 lah. Pertama upload Sekali. foto Kalau gambar, ini yo, cerita tak visual, dua kali. dan 3 kali upload tadi. dokumen, Enggak hilang. acara, Iya. surat tugas, apapun itu. Nah, Ya setelah kalaupun itu baru yang terakhir istilahnya adalah kalau itu keterangan. kan karena ada alasan Ya, kuat. keterangannya apa di sana? Kuatnya itu Kalau itu contoh misalnya rajin kalau Bapak Pak Ibu, saya lagi kurang enak badan yang Pak, kerasa dalam 1 atau tahun itu, wah kalau ternyata Pak banyak nih karena saya sakit kan Pak masalahnya gitu nih. kan agak Kegiatan repot nih kehidupan misalnya itu kan, nyari-nyari lah itu tidak masih ada anunya lah tidak alasan pernah itu. habis. Ya, Tapi kalau karena sudah yang lain ya Pak, bisa Bapak Ibu praktikkan. gantian lah Pak yang lain lah Pak gitu ada 2 kali Pada saat dihitung sama bos, wah ini sih kau SKP ngancem ya, nih. SKP. SKP itu Apa dia sifatnya dari sasaran juga. Kayak apa gitu ya, cara kedua. kinerja. Apalagi suruh ini. Nah, Tahu jadi alasannya ketika saya apa mendadak udah pikiran kau udah susah gitu kadis tuh sehingga mudah kadis tidak gila akan terlalu sulit Pak. kadis juga tuh kan Tidak usah mengingat-ingat alasan apa oh iya kan 5 hari dia yang lalu tuh saya siap mengerjakan apa ya. siap Saya coba lihat aja di Makanya data itu. sipilnya Oh iya, PNS dengan waktunya sipilnya angkatan gitu. tidak Ya kan, berapa Jok? lama gitu ya. Beda. Beda. Seperti itu pengalaman saya. Situlah saya, dia. Cuma kan bisa gak dikecualikan mempunyai atau dokumen yang karena akurat. sifatnya. Kan Contoh tadi ada penilaian di kebencanaan itu kan sifatnya ini Nggak terjadi diduga. valid enggak juga atau apa. Satu Etika, sifatnya ini suka mendadak, sifatnya suka apalah terakhir ya pokoknya. yang 9. Itu bukan dari sisi kita. Etika, Mungkin dari sisi lain gubernur atau apa mau ini nih di sana ada oke. bekas Nah, kemarin bukan ini dia saya beberapa hari lalu menyampaikan bencana apa yang ini saya adalah gubernur informasi mau yang kunjung ada ke sana mau tak mau kan kita ikutlah dampingi kan itu. intervensi pimpinan lalu Kalau tidak setuju boleh Jadi ada. ya dilihatlah Kalau sudah anunya. mulai tidak setuju di berarti situ usaha sampai di sini tidak ada kan kemarin kan penilaian cerita lagi, sakit dianggap dia yang tidak dari setuju, bawah tidak mau. Ya, dia berarti Bapak panggilnya Ibu periksa kompeten. dari ngantar dia ke rumah Makanya sakit ini Sudarso kan kasih stop ya. karena yang turun kan Kemudian ini Bapak Ibu sudah bekerja sama baru kirim ya. Seperti itu Bapak Ibu. pas Saya komentar tutup kemarin dulu. Saya akan yang harusnya kan diistirahat tuh kedua. bahwa Karena kalau tidak kayak ditutup sama pas dari berikutnya yang pas suka banjir rusak sering tidak muncul ya. Maka saya coba makanya sih enggak tutup. berangkat kan padahal memang di menurut dokter Kemudian dia yang berikutnya istirahat ya gitu kan tahu-tahu musuh dia
Oke, Hmm. saya share Fisik lagi. kamu habis kemana? Kamu nih kata kan? Kata masuk kamu. Karena tuh tengah rekam. Nah, ini Apa Bapak itu? Ibu ya. Gila Jadi sakit tadi kata dia. sertifikasi pertama Pak kamu. ya. Musiknya yang mana nih? APL 01 sudah, riwayat hidup Arisan ini, kan? Oh, riwayat hidup CP ya. Itu kulit Abang apa Belum cerita? ya, tadi APL 01 02. Baru APL 01 dan APL 02. Yang berikutnya ada adalah jimatnya. CP Harus kan ada jimat tuh. Quantitative apa? Ada dan jimatnya. praktik. Jimat apa? Keluarga Ya tuh. lah. Ya Jadi sebenarnya Bapak Kesos betul. Penilaian Jimat tuh lah. beda-beda orang cara Kemudian penilaiannya ini gimana. Cuma namanya siapa? nilai Ada SES nggak? mungkin Nah, ada ya nggak? Luar Yang semua tuh. penting penting tidak ada bukan admin. Luar semua ya dia. sekda Keluar. menyuruhkan Ada student ada datang, di tapi sekda udah tahu Kemudian bahwa nomor dia belakang. ya, dalam Iya. kondisi Masa ada? kurang fit Nggak ada. gitu Gua gitu. tahu. Tapi nggak mau datang kalau gitu kan. Ada, Bang. Enggak, Ada tadi. nanti Ada kalau jalan. jadi Hah? aku pada Ada. waktu Siapa di yang jalan jalan? tugas Siapa yang tetap di jalan? naik kemana-mana Ada, gitu Bang. Pak. Disangka orang kan Selanjutnya bisa Ada. Hah? Ada. dampingi sekda atau Tapi apa kan sekda lagi keluar bawa gitu semua. Pak kan. Keluar. Tapi dalam hati Keluar saya, aku numpang juga beli aku minta kalau apa saya aja dia. Hah? ya, Iya. dia Beli nama kertas Kalau udah rokok. berapa kau ini kena Ada itu citranya juga. dia juga gitu Luar loh. biasa Kalau semua udah tadi. aman gitu, IPS dia naik citranya ya. Depok misalnya ya. Urusan dia lah. Orientasi itu. Kemudian punya riwayat SMP? Ya. Pasal begini. Dikit Oke. ya. Subuh kemarin. Terus ini SMP-nya Bukan. apa? Subuh ya cuy. Kemudian tahunnya tahun Kemarin. Pagi nih. Tadi lah. 2003 ya. Itu pun dari kan Jurusan gitu cok nanya kaitan dengan anak-anaknya dia. jurusan SMP-nya tidak ada ya. Kalau yang Kemudian seperti apa pun lambang istri dengan anak yang bilang di kelas saya SMPN Lah, Nusantara apa OT nih? Iya betul. Nusantara Aku masa Jaya gini 2 ya. misalnya. Betul. Nah, gitu ya. Kamu cok yang tahu. Kemudian punya riwayat SMK, Maka nggak ada. SMA, Tidak nah, kerja. oke. Hah? SMA, kemudian kalau SMK klik SMK ya. Udah lalu. Kemudian kalau Pokoknya mereka tuh berantem lagi cemburu. Katanya istrinya ini Cemburu. aliyah gitu ya. main lah dengan orang. Yang lain. Entot lah. Gitu ya. Nggak masuk akal lah. Gitu. Kapan emang? Kemudian tahun lulus Gimana? tahun 2000 Sebulan, dia bilang. 2006. Akhirnya main gitu atau gimana? Jurusannya Kan kemarin dia ngomong tuh sama aku pas aku mau cerai kan. SMA Pak, ini rumah ini nggak ada kuncinya Pak ya. Satria, Dan kita kan keluarga nih Pak, kata dia gitu Pak. Ya, Jakarta. kunci, Gitu ya. kunci rumah tuh. Kemudian Ya, punya bilang riwayat kalau D1 kaitan dengan saya rumah silakan ini isi. bukan urusan Tapi saya. kalau Pak ya, D4 gue bilang itu urusan atau satpam S1 sama yang silakan ya. pengurus, gue bilang gitu kan. Di sini ya, kalau tidak pernah D1, D2, D4 langsung ke Ayo. D4 atau S1. Bukan. Berikutnya Pari. diisi juga apakah Pari. D4 atau S1? D4 ya. Tahun lulus tahun 2010. Jadi istilahnya kaitannya dengan Dan jurusannya jurusan terus sama satpam. pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial. Oh dia gitu kan. Oke, Bapak tanya ya. Dan nama lembaganya Poltekesos. Kan di dalam ada salah slot ya, ada slotnya kan. Nah, jadi Punya kalau riwayat S2, kalau nah, dia kalau bisa iya baru silakan malam ini kan diklik sih. Oh, iya, klik kalau boleh, tidak bisa lah. diklik tidak. Kalau tidak, dia tidak akan melanjutkan riwayat S2-nya. Seperti ini. Nggak tahu. Nah, Aku akan nengok-nengok lagi itu agak lain-lain nih, Bang. ya. Oh gembok dia. Kemudian punya riwayat pekerjaan, kalau Gembok tidak sendiri, digembok berarti ada di kosong ya. luar tuh. Tidak. Kalau iya berarti Mana iya, betul dong. kemudian diisi pekerjaannya. Kamar nggak? Seperti ini. Oh, kamar bini ya kan? Nah, ini ya riwayat pekerjaan Kamar. pertama, Menurut kedua. dia lah kan. Kalau misalnya pertama sudah diisi, Orang nak kencing nah apa keluar. kedua tidak ada ya kosongkan saja. Ya, ini misal punya Dan riwayat dia pertama becok lah, tahun Oh, punya siapa dia? Punya dia. itu tahun kerja 2015 ya misalnya. Gak lain nih. Banyak lagi bawa barang tuh. Kerjanya Barang selaku baru di bawah. pendamping Apa banyak sih PKH. pakaiannya tuh? Kemudian Banyak sih. pekerjaannya Nah, abang bisa nggak baca tulisan Arab? Oh nih, Apa? tulisan Arab. Bisa. Ah, Tadi lewat nggak? Tadi Ipan nggak bisa. pendamping PKH. Katanya dia dapat Kemudian dari bapaknya. institusinya amalan tuh Bang. PPKH WP kali. Hah? Kota WP. Jimat. Ya jimat, kan jimat. Bogor Jimat apa misalnya. bilang? Kan Al-Quran. Nah, ini. Nah kan itu dibilang kayak kita bang. Kalau ada riwayat Maka kami pekerjaan, bahasa silakan Quran. ya, kalau tidak lewat. Kalau bilang bahasa Arab, Misalnya pelatihan kalau ada silakan. kalau jimat bentuk beda lah. Tidak Iya. lewat. Cuman dia Nah, ini bohong, dia bilang bayangkan kalau memang ada isi. Itu terpisah bang. Kan Mana ini di barang? akan Tak, kita ambil. melakukan asesor Udah diambil. yang Iya. tadi dah gua man karena Yang kita tulisan itu dikasih yang orang Dayak sudah bilang Bapak Ibu punya punya apanya. pengalaman, punya Aku langsung penghargaan ya. video call lah Itu tadi. nilai plus nantinya. Kawan Ada satu bilang barang ini. pertimbangan. Ya, Saya jangan sampai perlu bisa buat polos. Ngeri. Kalau Bapak Ibu Tadi polos tidak punya
penghargaan atau apapun nanti Yang Kita punya nggak di tahu, Jimat, Pak. yang punya Jimat siapa? bisa, Iya tuh dia. kemudian penghargaan Laki-laki tuh. lainnya tidak pernah aktif, praktiknya tidak ada, ya udah langsung belum kompeten ya. Baru Ini sini tidak misalnya ya, akan cepat penghargaan misalnya tidak ada, ya Kalau kalau ada silakan gitu. penghargaan tentu Iya, berupa pegang ya. pelayanan kesejahteraan sosial oleh Mensos, oleh bupati, wali kota, gubernur gitu ya, atau kepala dinas, boleh. Lain. Nah, ini adalah Yang kasihan anaknya ya, berarti. Terus sampai saya tadi orang tuh bilang kadang-kadang berikutnya Banyak anak dia tuh. secara Bukan, Bang, tidak ini ada dua langsung kasus kita ya. bisa. Jaka tuh banyak anak tuh. Anak siapa? Bukan Ini hanya bertiga nih. tolong diisi oleh Bapak Ibu. Tapi kan anaknya sendiri kan Karena perempuan apa lah ya? cucu. Yang dari perempuan, Mbak. Itu kan Aneh mereka Bapak terpisah Ibu, tuh, Bang. di sini banyak Beda istri kasus juga. Enggak, yang cuman memang di kakak setelah diisi istrinya enggak ada beberapa masuk. kata, ternyata Kakak tuh, Ah. istrinya enggak ada nama di sini istri. ada notifikasi Ada. bahwa ini terlalu Nah, jauh. itu mungkin mantan istri Kalau lama dia kejadian dengan seperti anak-anak itu, tuh. maka Bapak Ibu sesuaikan saja. Yang Anak yang dua kira-kira itu, masuk di laki ya, sini, laki itu dari istri itu mana dari gitu ya, perempuan, setengahnya perempuan atau itu. seperti Anak apa, dia yang penting dari masuk. Banten. Tetapi Mereka udah pernah untuk tinggal di lengkapnya, Banten. Wah, sekali lagi saya sampaikan, untuk lengkapnya Bapak Ibu isi Gitu. di formulir Iya, ada nggak? manual tadi. Oke, nih. Ya, kenapa? Deh. Ya, Ini ada keterbatasan di sini ya, di Google Form ada Oh ya. keterbatasan. Kita belum ke aplikasi yang Jadi, betul-betul oh. premium gitu ya. Sehingga Yang megang Bapak jimat disampaikan suaminya. highlight-nya di sini. Tadi Bukan istrinya yang megang Tapi jimat tuh. untuk melengkapinya, karena Gunanya? kalau Nggak tahu. asesor itu lihat di sini, tentu akan lihat kok sedikit ya, kurang dari 100 Baru jauh ya? Apa bulan Tapi kalau Medan. disampaikan Banten. di Banten, manual Debbie tadi nampak. ada Banten. Laki itu. yang lebih lengkap, itu akan jadi pertimbangan oleh asesor. Medan. Asesor Lahiran tidak Medan. akan melihat sini, tapi yang lengkapnya ya Bapak Ibu, kalau memang ini ternyata lebih dari 150, ada hambatan, ada notifikasi, ada warning, Sepi terlalu belakang. banyak, ya udah kalau gitu. Yang satu orang tuh yang kulit putih, Hanya saja yang kulitnya di putih sini laki-laki itu kita sebelah perbaiki, sendiri ya dia. sisanya yang lengkap Ini di bertutup manual nggak? tadi ya. Shelter Saya laki-laki. isi saja. kan si Anok pun yang Keluar, kedua Pak. itu. Satu kotak ini kalau bisa ini Pak, minimal ya Siapa? yang 10 laki-laki itu ada kan? Tadi Enggak, sendiri. cerita tentang Nah, proses kita gitu. identifikasi, Sendiri. masalah Kayak mana identitas kelas nih? sumber, Hah? kemudian Waduh, hasil Polres nih. identifikasi masalah, kemudian Kemudian hasil ada yang identifikasi keras. sumber yang Makan dilaporkan. kemarin. Ini ceritanya seperti ini ya. Ini kemudian ini diisi juga. Ini buat kamar. Oke, diisi Kita buat juga. buat tuh. Kemudian Lucu kan ini buat. Mana ada aku bikin dari bol. WhatsApp ya. Yang Kemudian situ barang ini yang banyak pertama barang. ya, Hah? sertifikasi pertama. Banyak. Kemarin Pertimbangan bilang Yogi Pak Pressure profesional. aku di Pressure Kalau ada. pertimbangan profesional itu kan gini, bahwa kita Baru yang melakukan kegiatan tertentu nanti. itu tentu ada Tadi yang memberikan pertimbangan-pertimbangan, bukan pertimbangan secara apa? Ah, berarti kan aja keyakinan. malah kemarin si Tapi Aro. kita sudah dibekali ilmu, versinya ya, sih ya. Enggak, kalau kita ngikutkan doang. Jinak bulan. Enggak. Asli dilayani betul-betul. Suka mana sendiri. Yang ketua orang itu enggak. Kalau yang udah berumah tangga ada dia biasa pasti apa? Itu kan Tentang BSE apa ya. ada dia kan itu. Tadi kan BSE. Dipol dengan Kemudian apa? tentang metode Ada dan praktik dan lain sedikit lah sebagainya. tahu tentang ini. Maka dari berbagai hal yang Tak ada loh kita cerita lakukan dalam tentang masalah mengatasi ini kan. atau melaksanakan pemecahan kasus, kita menuju ke sana. Ya, kenapa misalnya Ini kita dalam melakukan Penampilan fisiknya lah, itu kan dia biasa ya. kalau kita bahas biasa, cuman pertimbangan hal yang Lagi dia kan enggak awalnya tadi tuh, ya kan? misalnya Tanya kita masuk. anak itu Dia nuduh istrinya ini main loh ketika sini. kita mendokumentasikan, Sampai ya, sampai atau ngomong kita tuh, masa ada sperma keluar menanyakan dari sesuatu, PP gitu kan? Ngomong kasar, tapi dia bilang, nah, bapaknya pun kita tidak aneh yang caranya nasihatnya. Jangan pajang, menanyakan subuh-subuh. persetujuan dari Oh, memang sudah akhlak. itu kan berarti tidak melakukan pertimbangan profesional. Tapi kalau kita Kalau fotonya kayak Vero di atas tuh mungkin lah, enak yo. bahwa Tapi nggak tahu lah. kalau misalnya kita menanyakan Oh, Bang Iwan ada semua. Tanya kak, kau gini ayo. Ada. berarti kita Jangan dia nih. melakukan Ada. pertimbangan Kau bilang sini. profesional. Kita sebagai Pokoknya oke ini, biar fair ya. Aku datang dari awal tuh berdua sama Paknya. pertimbangan apapun gitu. Kita ada pertimbangan Kosong ya. disiplin ilmu yang kita Baca lagi. aplikasi juga demikian. Kemarin bisa deteksi juga. Kemudian aspek Belum apa ngeliat aku enggak bang apa tadi. Bang, belum apa ngeliat udah lihat dulu dah. Biar juga Bapak Ibu bisa mengisi ini ya. Kasih Mengisi kok. ini.
Nah, sudah itu kan terbiasa ya untuk ilusi melakukan dia ya, bahwa Masa dia pembenaran diri pembenaran dia. dengan kan lucu lah, kasus anakku kasus sih tak ada yang kan. ditangani. Enggak kita tahu, Oke, mana tahu gak berikutnya Fahri kepengen ditunjuk-tunjuk kan ya kan. itu yang pertama. Diki masih Kalau Demikian ya, tapi jangan sama kasusnya, harus beda kasusnya. Pak, kalau misalnya mirip-mirip, yang satu terkait dengan kasus anak, yang kan kedua bisa kasus anak, membayar ikut sampai situ. boleh saja sih, tapi pertanyaannya apakah Bukan berarti dah sepanjang Bapak Ada Ibu dia lah. praktik Dia cari pembenaran dia. awal tuh jam berapa tuh, jam sebelum jam 8 pacarnya pun aku. Sebelum jadi jam 8, jangan jam sampai 7 aku nanti dari sini. ada anggapan satu kasus ini Aku dengar ribut. tinggal, yang kasus kedua dibedakan dikit lah, jangan sampai seperti itu, karena sudah tidak asli lagi. Setengah tanya Dia bisa lu. Sudah betul-betul Masih lo aku menggambarkan, muka, habis apa aku yang bablas sudah aku cari terjadi. kesalahan dia kan. Bisa dia ngamuk gara-gara gembok. Sekarang ini masih kasus 2 ya. Gembok dia. Oke. Ini kan fasilitas pemerintah kan Yang kawan. dibalik. Ini kan ngapain? Ngamuk. Takut Terus orang masuk apa segala macam aku bilang. Pasti. Sini kunci malam dia asesmen tuh suruh disorang dia takut. Nah sebenarnya tuh maka dia suruh bini tetap duduk itu. kondisi. Jadi nanti Putuskan tuh. kenapa saya sampaikan yang Emang dia manual, ada KDRT kan? Briefing Bapak Ibu, betul yang tuh. manual untuk dipelajari. Rencana Kalau tuh yang mengalir manual ini itu nggak sudah ada keluar isiannya, ke sana sudah kemudian ada kau kan gambarnya, ya tinggal tugas kita yang cari ya yang siswa manual itu masing di lah copy, masa kemudian terlalu taruh di nyakap sini. kan ngapain itu Copy, taruh di sini. ya Jadi tidak dalam terlalu banyak. sialam Kalau di dengan sini tuh asesmennya ya kita juga harus muncul apa ya, lah itu membayar satu baca accountability, bapak jangan ini seperti dia resource-nya. Nah, kalau waktu kayak kami pertemuan khianatnya kita ada atas dan Nah, kira-kira makanya saya aku sarankan udah sekalian bener. kita Dia pasti masuk offline cemburu, ya, dia pasti ada dia. yang Jadi kaitannya bang, dengan aku bang Fajar lalu ada saya di bini, makin manas lah dia. ini sudah, Asli, makin merang dia kan. ini sudah. Aku lagi Kemudian pilih SDM bini ya kan cerita sosial Fajar tanggal nyampu lah. tanggal Pandang dia. 14 ilmu dan ke dikirim. bini bersih enggak Hah? ada Nah, gitu itu Bapak Ibu untuk Ada. yang pertama. buka apa Kita Pandai dia. lanjutkan yang jangan kedua. ini ke Saya coba lembab tutup ya dulu. Abang mau lihat ya. Saya pindah yang kedua. Oke, yang kedua Kok pakai lihat tanah? saya share lagi. Sampai dia balik lah. Nah, Parah. karena tinggal kesian saya aja pun kasih ulang ya, apel 01. Kalau apel bini 01 ya tuh sama ya dengan yang tadi, yang sertifikasi pertama, tiga-tiganya kita lihat yang riwayat praktik masih saja ya. kan udah ada besar Saya itu coba bayi kasih ulang. kesian Nah, yang itulah riwayat dia takut praktik, tadi trauma aku abaikan yang kalau ini, udah yang sama kanan, sedikit halus yang sekali kanan nggak kita masalah fokus ke yang jangan kiri, nanti saya pikir lah sosial. Apel 01 tadi sudah sama dengan yang Dia pun kemarin 01 yang kedua dan sore, kemarin yang sore. pertama. Pagi Kita itu lihat kita yang dekat riwayat tong air tuh bagian belakang praktik ya. WC itu kan, belakang belakang tuh. Nah, ini riwayat Itu praktik. kayak ada masa apa nih kayak pakai itu kan batu 2 biji. Lokasinya di Berapa? Poltek ya. Pramuka, Kemudian nama sisi. Pramuka nih pikir Nah, aku nih kan. yang saya maksudkan tadi, Kemarin kan ada kalau nih video pas Bapak tidak Ibu lama sudah dia bisa sekeluarga cari ada sendiri. itu ada barang Ini kan. Panci taruh di situ. aplikasi Taliform ya. Itu pagi kita tengok kan. Isinya Tidak tahu. Oh, Panci. dia kali ya? Oh, dia kan. Sekali sorenya, siangnya. kita hint Baru aku tengok ada anak dua tuh. yang Di depan api ya, kan aku bilang, siapa saya ya. depan api sini deh, aku Di bilang sini itu nanti kau contoh kalau sampai jalan bakar kan bahaya, udah ya tahu, ujung lari di Ya. dalam wah ini kacau. Fazri misalnya. Mulai nanti bikin aku nunggu lama-lama ini juga. Dan di sini SD-nya nama SD oh sorry gimana nya SD Impas Oleh misalnya. Kamis. Kamis. berarti pas jangan Kemudian tahun Udah pulang lulusnya ke kantor tuh. tahun ya kan udah, hari ini baru nak balik ya kan. 2000. yang Medan tuh hari ini balik Kan ada balik SNP-nya jadinya. nama Kan aku SNP, kerja di surat pemulangan tuh. SNPN Enggak, mesti dulu katanya. Kalau aku satu buatnya terlalu cepat. Jadi Malang. terlalu cepat. Udah tahun kejadian lo kayak gitu. lulusnya 2003. Maka enggak aku lanjutkan tuh. Karena aku Dan belum kasih kan SMP-nya asesmen satu keluarga itu kan. SMAN dua laki bini itu ada Nah, maksudnya anak-anaknya apa? tuh Surabaya. Maksudnya ini pihak aku buka tuh itu udah Tahun asesmen lulusnya selesai. Ini belum ada tiket dibeli kan. Ya udah. Kemudian D3-nya D1 D2 Udah aku kasih loh. kosongkan. Surat pemulangan. perasaan lah itu sebelah pacar bilang kan Sekali. maka ditulis di depan lalu itu dah Kemudian dan si muka kita ini tidak kosong ya. Dengan gembok deh. Wah, sama disorong. Kemudian Ini daripada ya, orang nol saja. Kemudian nama perguruan tinggi untuk D4 mungkin aku banyak D1 jauh kan bukan itu aku eh, tak kan ada Poltekkes saya mau misalnya, lapor. Gimana lapor lah. Bandung. Aku mau ada Kemudian tahun Dia. lulusnya tahun akhir Mau lapor siapa? Polisi. Polisi. 2010. mau laporkan siapa Istrinya. Ya, kemudian perguruan tinggi kan orang tahu sebenarnya tidak, ini juga tidak.
Bapak dia yang Oke, kerjakan tuh, tapi karena pengaruh benda itu, Oke. Nah, riwayat dia pekerjaan juga nggak sadar. demikian ya. Ini kosongkan saja kalau ini tahun, ini kosong juga. TB itu ketiga. Misalnya kalau tidak TB punya itu. pekerjaan, ITB. kosongkan. Kalau Kan punya silahkan diisi ya. pendidikan tak sekolah. Laki-laki ya. Ini Istrinya? kemudian instansi lembaganya ini lewat pelatihan juga Itu dari sama. aslinya Isi apa? kalau ada, kalau tidak ada Yang laki-laki kosongkan. juga. Tidak, Bang, Tapi sekarang. jangan sekali-kali Rata-rata supaya dia langsung dapat sekali pandai siswa. ngomong kosongkan aja lah semua, hebat. jangan ya. Organisasi Harus 3 ada kali masa seminggu. pernah pelatihan. Untuk pemenangan ini kan harus cepat, Mbak. Pelatihannya minimal webinar gitu ya, ada Cuman kita pelatihan Asesmen untuk pertama iptek ya atau pasti apa. otak dia lah. Kedua Nah, ini mulailah dia. penyelenggara pelatihan diisi juga ya kalau memang ada. Kalau misalnya kita mau keras dari awal itu langsung dapat tuh sebenarnya. Isi. Ini kita kasih celah. Ini Itu saya sempatan lah tuh. Gara-gara isiannya sempatan kan. 0 aja. Panggil tulang tuh. Kepala kau tuh. Tapi jangan sampai 0 semua ya. Oh, dipanggil Bapak Ibu tulang. ya, jangan sampai 0 semua. Harus Dari ada mana tulang kau? Tulang apa kok nih? Kemudian tulangnya tulang anjing jadi. kegiatan organisasi ya. Cari pulang lah ya. Minimal tuh yang di Bangun. di Kau kan IPSPI, panggil Bapak tulang Ibu yang apa di nih? DPT. Kau udah tahu kok aku Barangkali tulang kau punya Kan ada kayak gitu konsepnya. Wah, seperti itu apa, mande-mande. Iya, itu apa jadi kau? pertimbangan juga ya. Itu mande-mande. Pertimbangan juga. Penghargaan juga tolong Aku diisi. pandang aku tulang. Ini saya nolkan Tulang aja. apa? Jadi kau pandang aku tulang mau kau makan aku. Kemudian ini juga. Oke. Kemudian berikutnya. Coba kira apa nih? Nah, riwayat praktik ya Kenapa? Bapak Ibu ya. Jadi riwayat praktik ini konteksnya penanganan kasus atau praktik pekerjaan saya pendekatan 51H. Nyalak dia nyalak bodoh, Pak. Enggak, memang anu 51H. asesmen dia Berarti enggak panggil dia jangan sampai satu sebenarnya dia kalimat ya Bapak Ibu. panggil. Jangan sampai satu kalimat. Misalnya tahun 1 penanganan kasus Oh, anaknya tuh 2, tiga ada mas, klien tapi satu yang anak berarti kalau yang 2 tuh X laki-laki yang ikut dari menyumbangkan bini mungkin tidak masuk. KBH Banyak anak laki di itu sebenarnya. kelurahan Nggak tahu itu tuh rumah laki itu rumah seorang apa rumah kontrak. Kalau rumah laki ya misalnya kelurahan punya Sarijadi misalnya ya. ibaratnya Kelurahan Sarijadi tugas besar lah untuk kota istilahnya Padang misalnya. atas istri ya gitu kan. Agak Tahun 2020. Rumah. cuman kalau dari jangan sampai KTP seperti ini. istri itu Kalau istri itu seperti orang ini tempatan 5W1H-nya gimana? Gimana? What? Apa Banten. yang di menjadi masalah? Banten tuh lah kelahiran Masalah pun ABH, situ tapi ABH yang orang seperti asal apa? Dia asli apakah dia misalnya tawuran istrinya orang Banten asli orang mengenai kampung dia menganiaya memang orang atau apapun itu istri dijelaskan di kelahiran sini. situ. Ya, tahun pertama itu apa sih? Ya. Nah, ini yang harus dijelaskan oleh Bapak Ibu, apa masalahnya, siapa yang terlibat, di Yang mana amalan tadi kejadian isi itu dengan dia kan? terjadi, Jadi bilang kapan, ya. dan sebagainya. Nah, atau kalau memang Bapak Ibu kesulitan untuk membuat narasinya, maka Bapak Ibu bisa seperti ini. Sana ada pengadilan Ya, tahu. misalnya, contoh ya. Nah, Pan coba baca di pangket. jadi di Mana situ aku tahu. ketika apa masalahnya dijelaskan. Ini dikasih tahun 80 katanya. Kan Emang ada di- kertas yang putih dihadapi seputih ini 80? Enggak, guys, dia kan 80 ada. yang dihadapi Kertas seputih Kan itu. nyaman kan klien kok kertas itu asal masih jelas Pak Bro. S Masih kelihatan jelas tulisannya. Nah, pakai HP terjemahkan. Scan. yang Scan dihadapi bisa. klien Scan bahasa. Dan tulisan itu sih. Kan bahasa Arab kan misalnya ini kan. Cuman yang Itu Melayu gundul bahasa itu bahasa bisa bahasa daerah cuma tulisan Arab. Bisa kan? Gimana lagi ya yang mau tadi langsung nyerah. Jelaskan apa permasalahannya. Kemudian Mau bahasa siapa yang Dayak, terlibat? ke bahasa Jawa, ke bahasa Melayu. Nanti keturunan set. Apa ya? Ya Allah, Bang Ali siap. Pelaksanaan penanganan Set. Kalau Endang keturunan apa Endang? KBH ya. Yang udah bergaya dia sekarang tuh ketika tampilannya itu udah pelayan udah dulu. Melibatkan Dia mulai udah penampilan dulu. Dan penampilan kecil ada untuk apa? pendamping Kamu tadi. Nah, bisa ngomong sesuai. Aku langsung pikir. Dia langsung nge-gap di depan. Nge-gap. Udah pikir. sentra misalnya sentra Aku jangan bahasa nanti. Tahu udah bisa bahasa Sunda. Yang aku pikir. melibatkan pendamping resos sentra Asli itu. dan berperan Nyeletuk. mendampingi Aku mau kok tengah aku aja. Kau bimbing lah. Ada kan, nggak usah ada yang bercampur. Paham tuh aja. Ya, itu tak gue jawab. Paham.
Omongan untuk dia bunyinya. Oh, betul. Gitu. Kalau mulai kebenaran kau batu. ditahan Oh, oleh Bahkan sih memang apa aja ke aku, cuman dia nggak tahu. ya, Dia ajudan oke, sampai respon ke ini satu pengadilan doang. misalnya. Itu yang kedua apa dan udah nggak sebagainya. paham begitu tuh. Yang terlibat Ya aku dia, kau kemudian lah udah ditangkap lu. lurah Asmen misalnya, itu tak boleh ramai. apakah Iya. bisa jadi memberi Oh, udah. dukungan Anak kan biasa tuh buka jarak kalau lebih mau tak kau campur dia. Kadang ini kan nyeletuk guys. Kok mandang dan sebagainya lah. lalu ngomong. Nah, ini semua diuraikan. Paham. Ya, siapa yang Asal lah terlibat? bang, kasih dia. Iya, berarti kan Yang nambah juga anak. yang penting itu saatnya dokumentasi jadi ambil dia dari beberapa kita. Taruhlah, Waktu mau dibilang anak bang. Nah, kalau udah senior kan kalau di Artinya ilmu. kalau senior ntar dulu. Kalau seniornya dia datang ke dinas sosial, mungkin dia datang ke dinas sosial. Kali masuk dalam bawa kau tahu dia di depan joy. Ya maka kau bilang kan senior. Ya kalau seniornya dia masuk ke dinas sosial lebih dulu dari kau, berarti dia masuknya. Bukan masuknya. Tapi kok pengalamannya ntar dulu kan gitu. Ini disampaikan oleh Bapak Ibu. Akhirnya kau ajari lah. Bimbing lah di apa ke tekniknya apa, strategi. saya datang konten Kalau marah-marah. Nah, ini untuk kasus Tak usah dibiarkan. bimbing. kasus. Bimbingan. Bimbing itu Lengkap. Ya. bimbing. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, selain narasi, Sebagusnya kemudian masukkan dokumen foto, laporan dong. surat tugas. Waktu itu kemarin KTP udah ya. Ya, pendukung YOT. Nah, ini tidak hanya foto seperti Masak kopi dulu. Kopi dulu kopi. jangan sampai foto, ya. Karena kalau foto saja tidak menggambarkan. Amin manung. Kasih jadi kerjaan ringan-ringan bang, misalnya kasih pas aduh ke sini, nak belakang. Aduh kawan-kawanan gitu. Jelaskan. Bukti dokumen riwayat praktik. Lah, barang nggak mau nggak? Dan maksudnya Bang Nang ini kadang kayak ada merasa kasta direndahkan kalau disuruh Bang. Itu gak ada. Itu yang dihindarkan. Misalkan lo pernah tidak suruh Tahun kedua juga demikian, ya. Tahun kedua demikian. Kemudian ya amu dari belakang saya. Saya kok lagu apa nggak buat kau di pelabuhan tuh dong. Kita siapkan. Ya, jangan sampai kita mendadak. Si pajak Pak Des dari belakang kau kan. Si Riki pula pendamping bang. Wah, kau ngapa kau ketawa? Kira tunggu kau apa? Kalau marah gitu kan betul. Saya suruh ambil dia sendal. Sudah disiapkan. Nang, ambil sendal di masjid tuh kan ada biasa tuh orang wudhu tuh. Kemudian tahun keempat belum ya? Ada sembilan udah tak ada sendal. Jadi ada 5 tahun ya. Mungkin ada kan? Kalau sampai di sana ada. Awas. Kamu gak kau suka kucuri kata dia. Iya anjingnya. Saya kau nih. Jahanam bukan untuk kita, untuk orang. Saya bilang. Alah kau sudah. Saya ikut lah kau. Jadi lapor itu pun. Apa gak kau buat di pelabuhan tuh? Pelabuhan di pelabuhan. Kasih kerja. Nah, berikutnya. Hah? Disuruh manggil yang budak Jawa Barat itu kan banyak barang tuh. Sangat mudah, sangat cepat. Nah, panggil budak tuh belum sini. Saya kalau ada yang dipanggil ya. Budak tuh pere-pere nak angkat barang kan. Udah bilang apa lama nih. Saya kejar sana. Budak tuh ngangkat semua kan. Kau bantu lah orang tua dia bilang kau ya nyuruh gitu aku pun bisa dari jauh. Ayo kan orang kan. Bapak Ibu mendapatkan rekomendasi PS asal lengkap. Jawab ya. Apa yang nak disuruh cek nak suruh ngambil kursi roda di dalam tuh? Mohon maaf. Ada kena tanya orang. Ah itulah orang kiranya tuh kita tuh nyuruh babu jadi membabukan dia. Kita semua belajar inisiatif. Kalau kau pertama dibabukan, inisiatif lah. Kau diangkat. Betul kok disuruh tuh kayak babukan, kan babukan memang begitu kerjanya. Itu yang babu lah saat itu kan pelayan. Ya, Dut. Kalau dia ada inisiatif, inisiatifnya tergantung. Berarti kan enggak membabukan diri, kan gitu kerja. Kalau udah aku nyuruh kan kesannya kau nyuruh aku ngangkat barang, kau kira aku babu apa gitu. Tentu
Mindset ada satu Mindset dia tuh Bapak begini. Ibu Karena dia tak ada harus inisiatif, kita ajarkan eh, gak ya kita izin memang kayak Babu kan dia sertifikasi. yang jawab Nah, berarti. ketika ini Tinggal Kan dikomunikasikan oleh itu kantor, judulnya. apa istilahnya ditanamkan bahwa kita ini pelayanan, melayani, Inisiatif ya intinya. kan? Nah, namanya melayani ya memang kalau dipikir kiri wawancara sambil ya unsur kayak Babu, tapi kita melayani masyarakat, melayani lagi di pengadilan misalnya. oh cara Ngapain? kayak apapun kita melayani gitu ya itulah dia konteksnya. Tapi di Kalau kita misalnya kerja enggak melayani atau enggak mau di pelayanan atau apa, instansi jadi atau kita kantor fokus atau aja. Sekarang kan, sedang melakukan sertifikasi. sekarang nih dia nih. Seperti ini. Nah, disuruh tukang fotokopi ya. Itu di Babu kan mau. Kalau itu dia mau. Kopi ini Pentingnya rekomendasi dari Kalau Bapak Ibu di Babu kan orang. skillnya nambah. Oh, sudah. SDM di kantor kita ini. Berarti orang mau di Babu kan orang. Jadi kita asal ada orang dia maunya apa kenal dia gitu. kan dia sertifikasi. Jadi Ini perlu Babunya dia nih, Babu agak beda loh. agak gimana sih? Kalau saya lihat di, Agak tak ada beban. enggak bukan, agak-agak yang bergengsi Babunya. Babu gengsi namanya. Kenapa Babu gengsi? Kalau nama fotokopi atau apa, ini kantor. Dia tidak sadar kalau dia disuruh-suruh gitu kan. Nah, tapi kalau dia pelayanan langsung kepada klien atau orang, dianggapnya dia Babu yang kasar gitu bahasanya gitu. Padahal sama-sama nih kan dia. itu mahal harganya. Kan tapi pikiran kalau coba Bang Adi langsung tanpa Bang briefing kasih surat undangan sama tiket, dia pasti pandai yang nasihatkan orang. Kasih. Saya pernah loh. Kalau itu Nanti sertifikasi untuk yang di Alah, banyak lah tinggal nanti memang bengak emang. Jadi harus dikasar emang daripada kita sakit hati dengan dia ada sakit hati. Pernah waktu rame tuh kan. Bang Adi sih kasih pengarahan yang mau pulang tuh. Dia duduk memang. Nggak disuruh moto sama moto baru disuruh moto maksudnya Bang ini satu dia moto gitu. Tuh pun mau tengok tuh gue yang goyang foto dia tuh. Gue yang goyang foto tuh. Enggak, memang nggak tahu lah. Memang dia tuh kerja di kalau disuruh gitu setengah tak ikhlas. Sifatnya sangat ketat. Gimana kok Pas setengah gimana kerja, kau cari lah itu pandaian lain, kau belajar komputer situ apa ke kau mesti kata apa, nanti di ujungnya bisa lah orang nyuruh kau apa nih misalnya. Kuantas surat mau jual, kuantas surat juga buat SPPJ. Kalau di kita sih pandai lah tuh di pelabuhan tuh. Toleransinya ya. Kalau di boleh nanti kita masukkan ketat lagi ya. Keadaan tuh sendal lu kau jujur hendak. Sertifikasi di sana atas. Ini lebih pandai dari Allah. Wah, oh ya. Dia bisa buka mata anggaran. Iya, mikirnya duit terus ya. Pekerjaan. Duit. Bisa kita kan Budi kau tuh kok kami mau majukan dari dulu dah. Itu kan kita nak mandai dulu. Geran aku udah geran nah. Luar biasa lah. Ya misalnya pernah di LKS. Nah, iya lawaran sekarang ya. Jadi pecos di sana. Ya, pastilah ada gitu ya. Atau dari kira-kira lembaga yang bisa hidup kan naik itu bang. Bang, kalau kan naik nanti kagak mati kan. Ya. Tanya muka. Itu siapa? Nah, kalau style sih anu lah. Duit ada. Bagaimana mungkin? Tinggal pilih ya. Mengajak kerjasama. Kemarin kan sampai sore dia di situ. Komunikasi dengan. Dia sampai maghrib ya ngomong sehari di sana kan depan Pansus kan. Tadi malam nih. Sampai jam 8 kan ya. Sampai jam 8 bang ya mas. Mau nengok di situ tengok kan bilang kan bilang apa depan Pansus sama Heli yang dulu kan jam 8. Coba rekan-rekan kita yang sudah mau dibimbing dari di kantor tertentu lupa